PNS dalam daftar pencarian orang. Ketiga orang ini diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang warga Rohingya di Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah dilansir dari Sri Poko TV. Dari Kompas.com pada 22 November 2023 mengatakan, kami merupakan warga Kecamatan Darul Aman Aceh Timur, sopir truk dalam penyelundupan manusia. KW kini ditahan, sedangkan DPO yang berinisial L dan I kata Andri Rabu 21 November 2023. Saat diperiksa, KW mengaku diperintahkan L dan S. L merupakan oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Timur, sementara S, PNS yang menunjukkan lokasi penjemputan kepada KW atas perintah L. Mereka ditangkap di desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dengan truk membawa 36 warga Rohingya. Tersangka KW, dia mengaku diberi upah 3 juta rupiah oleh tersangka L, katanya. Kini para pelaku dijerat pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan atau pasal 2 ayat 1 junto, pasal 6 junto, pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, ujarnya. Polisi Aceh Timur khususnya memang mulai waspada. Dari 6 golongan ini, total 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Terkait dengan hal ini, Andi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir menginformasikan kepada petugas keamanan jika ada pengungsi Rohingya yang masuk melalui perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur. Sengaja didaratkan di Aceh, pengungsi Rohingya skenario Cukong. Sejak pertengahan bulan ini, gelombang manusia perahu mendarat di Tanah Rencong. Namun belakangan pengungsi Rohingya ditolak warga setempat. Penanganan manusia perahu itu sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga Rohingya nyaris diusir warga, ditolak ke laut. Bahkan terendus kabar pengungsi Rohingya yang mendarat di Tanah Aceh merupakan skenario Cukong perdagangan manusia. PJ Bupati PD, Insinyur Wahyudi Adisiswanto MSI menegaskan pada dasarnya Pemkab menolak Rohingya karena telah memunculkan asumsi skenario. Sebab kedatangan pada awal Desember 2022 ternyata saat diselami berbeda dengan kedatangan Rohingya sekarang. Kata PJ Bupati, Rohingya yang ditampung sementara di PD, Pemkab masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terhadap pemindahannya. Saat ini masyarakat tidak sabar ingin mengusir Rohingya. Ia menambahkan untuk Rohingya yang terdampar di Kule sudah adanya indikasi perdagangan manusia. Menurutnya pengungsi Rohingya mendarat pertama kali di PD pada 26 Desember 2022. Menurutnya saat itu pengungsi secara spontan bahu-membahu membantu masyarakat di Kecamatan Muara Tiga atau Lewu yang terdampar di tepi pantai Ujung Pi. Warga pesisir Leweng memberikan makanan dan pakaian layak dipakai lantaran kondisi anak-anak dan wanita sangat lemas. Tapi dalam perjalanan Rohingya justru berperilaku buruk, pakaian pemberian warga dibuang dan kehadiran Rohingya menyebabkan lokasi kotor. Sehingga Rohingya diantar ke penampungan sementara di bekas panti asuhan Minaraya, Kecamatan Padang Tici. Kata Wahyudi, pada tanggal 14 November Rohingya terdampar lagi di Leweng. Tapi 196 Rohingya terdampar itu berbeda mengingat anak-anak saat turun kapal langsung berlarian di darat. Saat itu mereka terdampar diantar ke Minaraya. Adapun 147 terdampar tanggal 15 November di tepi laut Pasi Barandeh, Gampong Kule, Kecamatan Bate, diantar lagi ke tempat penampungan sementara Minang Raya. Tanggal 11 November 2023 Rohingya berjumlah 241 orang terdampar lagi di Bate. Menurutnya, saat 241 Rohingya terdampar itu membuat masyarakat panik yang berujung pertengkaran antar Kocik. Sebab ada Kocik yang menerima dan ada Kocik yang menolak Rohingya. Menurutnya saat ini Rohingya ditampung sementara di tepi pantai Gampong Kule, Kecamatan Bate. Keganjilan Rohingya, anggota DPR RI Aceh. Keamanan laut bisa jebol, minta Presiden Cewer Iom UNHCR. Total 1.233 pengungsi melalui 6 gelombang yang dibawa 6 kapal kayu mendarat di Aceh. Mereka terdampar di wilayah di Aceh yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Sejauh ini warga setempat memberikan bantuan secara swadaya atas nama kemanusiaan. Namun ada kekhawatiran jika pengungsi semakin banyak, maka masalah keamanan juga menjadi persoalan. Anggota DPR RI asal Aceh Nazir Camil mengatakan warga lokal mulai khawatir selain dugaan perdagangan manusia yang melibatkan warga lokal juga sistem keamanan laut, sehingga para pengungsi Rohingya itu tak terdeteksi saat memasuki perairan Aceh. Apakah ini pembiaran atau nggak mampu membendung, atau juga dibiarkan masuk dengan alasan kemanusiaan, kata Nasir saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Selasa 21 November 2023. Maka dari itu, dia meminta Menkumham agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mencewer IOM, International Organization for Migration, dan UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kedua organisasi dunia ini tidak serius menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Tolong cewer kuping IOM dan UNHCR karena mereka tidak serius menangani pengungsi Rohingya.
hanya mendata, memberi makan, dan lain sebagainya, pinta Nasir Jamil kepada Menkumham. Ia meminta agar Rohingya tetap dibantu dengan alasan kemanusiaan, namun jangan di Aceh, pindahkan mereka. Segera Pak, bukan karena kami tidak mau menerima, tapi pindahkanlah Pak mereka segera, karena kemana saja. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara atau di mana saja, ujarnya. Seperti diketahui, gelombang pertama ada 196 mendarat di Desa Kale, Muara 3, PD Selasa 14 November 2023 lalu. Lalu gelombang kedua 174 imigran mendarat di PD Rabu 15 November. Disusul gelombang ketiga 249 pengungsi tiba di Berun Kamis 16 November. Namun ditolak sempat turun di Ule Madon, Kecamatan Muara Batu pukul 4, namun kembali diusir ke lautan. Gelombang keempat 256 Rohingya mendarat di Aceh Minggu 11 November 2023. Disusul gelombang kelima ada 256 pengungsi mendarat di Gandapura Berun Minggu 11 November 2023. Kini ditampung sementara di Balai Nelayan Desa Lapang Barat Berun. Lalu pada gelombang ke-6 200 etnis Rohingya mendarat di Sabang Selasa 21 November 2023 malam. Sekitar pukul 11, dari 6 gelombang ini ada 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten PD Aceh Utara dan Berun. Derita pengungsi Rohingya terlantar di lautan ditolong malah jadi beban. Lihat sisi kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya harus menghadapi kenyataan pahit, menghadapi penolakan warga di tengah pelarian. Padahal para pengungsi Rohingya ini mencari pertolongan setelah berhasil kabur dari Myanmar. Rupanya pelarian pengungsi Rohingya tak lepas dari masa lalu kelam yang akhirnya terwariskan kepada mereka. Dirangkum dari beberapa sumber, asal-usul etnis Rohingya bermula dari abad ke-7. Rakhine yang dulu jadi disebut Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang di India. Nah, pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Diskriminasi etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan transnegara yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk etnis tersebut. Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka dipaksa dan ditahan. Akibat pelanggaran HAM pada etnis Rohingya membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Kini para warga etnis Rohingya menyebar mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh. Kabar terbaru dari Serambi, Grup Tribun News, gelombang pengungsi warga Rohingya kembali terdampar di tepi pantai Ujong Karung, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pada Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 10:30 manusia perahu itu mendarat di Kota Sabang menggunakan satu kapal dengan jumlah sekitar 200 orang. Kedatangan imigran Rohingya ke Aceh ini merupakan gelombang ke-6. Ketua Komisi 1 DPR Aceh Bidang Hukum Politik Pemerintahan dan Keamanan Iskandar Osman Al-Farlaki memprediksi gelombang kedatangan imigrasi Rohingya ke Aceh akan terus terjadi. Mereka menjadikan Aceh sebagai tempat transit untuk menuju ke negara tujuan. Iskandar, yang juga politikus berasal dari fraksi Partai Aceh itu, menjelaskan, pihaknya sejauh ini telah melakukan rapat koordinasi pada DPR RA maupun Polda Aceh terkait permasalahan kedatangan Rohingya yang belum juga berakhir. Dia menilai jika kedatangan etnis Rohingya ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan puluhan gelombang lainnya akan terus bertambah. Ia juga membenarkan memang baru-baru ini muncul penolakan besar-besaran dari masyarakat Aceh atas kedatangan etnis Rohingya ke Tanah Rencong. Itu juga bukan tanpa sebab. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. Penolakan itu dinilai Iskandar karena masyarakat Aceh berkaca dari pengalaman imigran terhadap dijangka Berun beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat, berperangan negatif atau tidak baik selama di proses penampungan. Iskandar mengatakan secara kemanusiaan kehadiran Rohingya di Aceh tentu harus diterima dengan baik seperti sebelumnya. Hanya saja penanganan Rohingya saat ini seolah justru dibebankan ke masyarakat, apalagi soal bantuan makanan. Meski begitu, ia menyebut apapun tentang imigran Rohingya ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Dibutuhkan solusi yang konkret dari perwakilan UNHCR dan organisasi PBB untuk urusan imigrasi internasional atau IOM di Indonesia untuk membicarakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terkait pengungsi Rohingya yang terus masuk ke Aceh. Tolak 30 juta rupiah, pengungsi Rohingya pilih mati, arungi lautan. Kapal kayu membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman
dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksud untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Lebih dari 1 juta orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak tahun 1990-an. Sebagian besar setelah penumpasan militer pada 2017 yang sekarang menjadi subjek penyelidik genosida PBB. Mereka sekarang menghadapi penolakan di Pantai Aceh, sebuah provinsi di mana penduduk setempat memiliki kenangan akan konflik berdarah selama puluhan tahun dan telah lama bersimpati terhadap penderitaan sesama muslim. Dilansir dari Kompas.com, seorang pengungsi Rohingya yang terdampar di Pantai Aceh, Abdul Rahman, 15 tahun, kepada AFP mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak yang berasal dari Kutu Palang, kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun sebagian besar pengungsi memilih mati daripada diminta untuk kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh. Mereka tidak tertarik dengan tawaran $2.000 Amerika Serikat atau setara 30 juta rupiah mau kembali ke Bangladesh. Diperkirakan setengah juta orang Rohingya masih tinggal di kamp pengungsi di negara bagian Rakhine. Aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, Naisan Lwin, masih skeptis terkait skema repatriasi. Menurut dia, para pejabat telah membawa 23 orang ke kamp transit dan menawarkan mereka $2.000 Amerika Serikat per keluarga sebagai intensif untuk kembali ke Myanmar. Para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh ditekan agar kembali ke Myanmar dalam percobaan skema repatriasi. Namun mereka menolak jika tidak diberi hak-hak kewarganegaraan penuh. Myanmar dan Bangladesh sedang berupaya ketiga kalinya untuk memulai proses repatriasi pengungsi Rohingya agar dapat kembali ke Myanmar. Miris ditolak warga. Anak-anak Rohingya dibiarkan tidur di pasir. Kapal kayu yang membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kereng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksudkan untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Namun beberapa orang Rohingya menolak sehingga terjadi kebuntuan di pantai. Kantor berita AFP melaporkan beberapa orang terdengar menangis dan lainnya pingsan karena kelelahan. Ini adalah ketiga kalinya dalam seminggu terakhir penduduk lokal Aceh berusaha mendorong ratusan pengungsi Rohingya kembali ke laut setelah mereka mencapai pantai. Pekan lalu penduduk setempat mencegah sebuah kapal merapat, memaksa beberapa orang Rohingya yang kelelahan untuk berenang ke daratan dan memohon agar mereka mengizinkan sesama penumpang turun. Termasuk mereka yang terdampar di Sabang. Lebih dari 1.000 orang Rohingya telah mendarat di pantai Aceh dalam sepekan terakhir menurut pejabat setempat. Dilaporkan AFP, di samping bayi-bayi merengek, beberapa anak di pantai terlihat bermain pasir dan membangun istana pada Rabu. Mereka tampak tidak menyadari situasi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar mereka. Sementara pengungsi lain berusaha menutupi wajah mereka dari sinar matahari di atas tanah yang tidak teduh. Malam sebelumnya, setelah mendarat, sekelompok besar itu duduk bersama dalam barisan yang dikelilingi oleh penduduk setempat dan petugas keamanan dengan hanya senter yang menerangi mereka di tepi pantai. Rahman mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak berasal dari Kutu Palang, kamp pengungsi terbesar di dunia. Emosi, detik-detik pengungsi Rohingya buang bantuan ke laut, tolak sembako, warga malah diminta sabar. Beredar video pengungsi Rohingya membuang bantuan sembako usai ditolak berlabuh di pantai Kuala Pawon oleh warga Cangka, Beron, Aceh. Tindakan ini diduga karena mereka bersikeras ingin mendarat di pinggir pantai Kuala Pawon Kamis 16 November 2023 pagi. Bantuan berupa beras dan mie instan mereka buang saat diantar menggunakan bot ke kapal mereka. Dilansir dari Kompas.com dari serambinews.com, Kecil Kuala Pawon Cangka, Mukhtar mengatakan warga memberikan bantuan berupa sembako dan mie instan. Namun setibanya di kapal, bantuan dari para warga tersebut langsung dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut. Mukhtar menambahkan bantuan yang dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut itu diambil kembali oleh pihak walaupun sudah terendam air basin. Hingga pada pukul 11, perangkat desa dan masyarakat tetap menolak mereka untuk mendarat. Mukhtar mewakili warga yang menyampaikan Rohingya boleh mendarat dengan catatan mereka langsung dibawa keluar Cangka. Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta warganya untuk menahan diri saat menghadapi kedatangan pengungsi Rohingya. Warga Aceh yang juga diingatkan untuk mengedepankan masalah kemanusiaan saat menghadapi permasalahan pengungsi ini. Marzuki mengatakan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminjam bekas gedung imigrasi.
sebagai lokasi penampungan. UNHCR bersama International Organization for Migration juga disebut akan membantu penanganan pengungsi Rohingya selama ditampung dalam tempat tersebut. Gawat, Rohingya mulai menyelundup. Oknum Kades PNS terlibat perdagangan manusia. Polisi siaga. Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya mulai menimbulkan persoalan bagi warga Aceh, sebab pemerintah belum memberikan perintah jelas terkait penanganan manusia perahu tersebut. Selain persoalan tempat tinggal dan ketakutan akan pelanggaran norma adat Aceh, juga penyelundupan ke lokasi lain. Fakta terbaru, polisi menangkap KW 27 tahun lalu menetapkan seorang oknum Kades dan satu orang PNS dalam daftar pencarian orang. Ketiga orang ini diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang warga Rohingya di Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah dilansir dari Seribu TV. Dari Kompas.com pada 22 November 2023 mengatakan, KW merupakan warga Kecamatan Darul Aman Aceh Timur, sopir truk dalam penyelundupan manusia. KW kini ditahan, sedangkan DPO yang berinisial L dan I kata Andri Rabu 21 November 2023. Saat diperiksa, KW mengaku diperintahkan L dan S. L merupakan oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Timur, sementara S PNS yang menunjukkan lokasi penjemputan kepada KW atas perintah L. Mereka ditangkap di desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dengan truk membawa 36 warga Rohingya. Tersangka KW, dia mengaku diberi upah 3 juta rupiah oleh tersangka L, katanya. Kini para pelaku dijerat pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan atau pasal 2 ayat 1 junto, pasal 6 junto, pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, ujarnya. Polisi Aceh Timur khususnya memang mulai waspada. Dari 6 golongan ini, total 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Terkait dengan hal ini, Andi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir menginformasikan kepada petugas keamanan jika ada pengungsi Rohingya yang masuk melalui perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur. Sengaja didaratkan di Aceh, pengungsi Rohingya skenario Cukong. Sejak pertengahan bulan ini, gelombang manusia perahu mendarat di Tanah Rencong. Namun belakangan pengungsi Rohingya ditolak warga setempat. Penanganan manusia perahu itu sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga Rohingya nyaris diusir warga, ditolak ke laut. Bahkan terendus kabar pengungsi Rohingya yang mendarat di Tanah Aceh merupakan skenario Cukong perdagangan manusia. PJ Bupati PD Insinyur Wahyudi Adisiswanto MSI menegaskan pada dasarnya Pemkab menolak Rohingya karena telah memunculkan asumsi skenario. Sebab kedatangan pada awal Desember 2022 ternyata saat diselami berbeda dengan kedatangan Rohingya sekarang. Kata PJ Bupati, Rohingya yang ditampung sementara di PD, Pemkab masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terhadap pemindahannya. Saat ini masyarakat tidak sabar ingin mengusir Rohingya. Ia menambahkan untuk Rohingya yang terdampar di Kule sudah adanya indikasi perdagangan manusia. Menurutnya pengungsi Rohingya mendarat pertama kali di PD pada 26 Desember 2022. Menurutnya saat itu pengungsi secara spontan bahu-membahu membantu masyarakat di Kecamatan Muara Tiga atau Lewu yang terdampar di tepi pantai Ujung Pi. Warga pesisir Leweng memberikan makanan dan pakaian layak dipakai lantaran kondisi anak-anak dan wanita sangat lemas. Tapi dalam perjalanan Rohingya justru berperilaku buruk, pakaian pemberian warga dibuang dan kehadiran Rohingya menyebabkan lokasi kotor. Sehingga Rohingya diantar ke penampungan sementara di bekas panti asuhan Minaraya, Kecamatan Padang Tici. Kata Wahyudi, pada tanggal 14 November Rohingya terdampar lagi di Leweng. Tapi 196 Rohingya terdampar itu berbeda mengingat anak-anak saat turun kapal langsung berlarian di darat. Saat itu mereka terdampar diantar ke Minaraya. Adapun 147 terdampar tanggal 15 November di tepi laut Pasi Barandeh, Gampong Kule, Kecamatan Bate, diantar lagi ke tempat penampungan sementara Minang Raya. Tanggal 11 November 2023 Rohingya berjumlah 241 orang terdampar lagi di Bate. Menurutnya, saat 241 Rohingya terdampar itu membuat masyarakat panik yang berujung pertengkaran antar Kocik. Sebab ada Kocik yang menerima dan ada Kocik yang menolak Rohingya. Menurutnya saat ini Rohingya ditampung sementara di tepi pantai Gampong Kule, Kecamatan Bate. Keganjilan Rohingya, anggota DPR RI Aceh. Keamanan laut bisa jebol, minta Presiden Cewer Iom UNHCR. Total 1.233 pengungsi melalui 6 gelombang yang dibawa 6 kapal kayu mendarat di Aceh. Mereka terdampar di wilayah di Aceh yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Sejauh ini warga setempat memberikan bantuan secara swadaya atas nama kemanusiaan. Namun ada kekhawatiran jika pengungsi semakin banyak, maka masalah keamanan juga menjadi persoalan. Anggota DPR RI asal Aceh Nazir Chamil mengatakan warga lokal mulai khawatir selain dugaan perdagangan manusia yang melibatkan warga lokal juga sistem keamanan laut.
sehingga para pengungsi Rohingya itu tak terdeteksi saat memasuki perairan Aceh. Apakah ini pembiaran atau nggak mampu membendung, atau juga dibiarkan masuk dengan alasan kemanusiaan, kata Nasir saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Selasa 21 November 2023. Maka dari itu, dia meminta Menkumham agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mencewer IOM, International Organization for Migration, dan UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kedua organisasi dunia ini tidak serius menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Tolong cewer kuping IOM dan UNHCR karena mereka tidak serius menangani pengungsi Rohingya. Hanya mendata, memberi makan, dan lain sebagainya, pinta Nasir Jamil kepada Menkumham. Ia meminta agar Rohingya tetap dibantu dengan alasan kemanusiaan, namun jangan di Aceh, pindahkan mereka. Segera Pak, bukan karena kami tidak mau menerima, tapi pindahkanlah Pak mereka segera, karena kemana saja. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara atau di mana saja, ujarnya. Seperti diketahui, gelombang pertama ada 196 mendarat di Desa Kale, Muara 3, PD Selasa 14 November 2023 lalu. Lalu gelombang kedua 174 imigran mendarat di PD Rabu 15 November. Disusul gelombang ketiga 249 pengungsi tiba di Berun Kamis 16 November. Namun ditolak sempat turun di Ule Madon, Kecamatan Muara Batu pukul 4, namun kembali diusir ke lautan. Gelombang keempat 256 Rohingya mendarat di Aceh Minggu 11 November 2023. Disusul gelombang kelima ada 256 pengungsi mendarat di Gandapura Berun Minggu 11 November 2023. Kini ditampung sementara di Balai Nelayan Desa Lapang Barat Berun. Lalu pada gelombang ke-6 200 etnis Rohingya mendarat di Sabang Selasa 21 November 2023 malam. Sekitar pukul 11, dari 6 gelombang ini ada 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten PD Aceh Utara dan Berun. Derita pengungsi Rohingya terlantar di lautan ditolong malah jadi beban. Lihat sisi kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya harus menghadapi kenyataan pahit, menghadapi penolakan warga di tengah pelarian. Padahal para pengungsi Rohingya ini mencari pertolongan setelah berhasil kabur dari Myanmar. Rupanya pelarian pengungsi Rohingya tak lepas dari masa lalu kelam yang akhirnya terwariskan kepada mereka. Dirangkum dari beberapa sumber, asal-usul etnis Rohingya bermula dari abad ke-7. Rakhine yang dulunya disebut Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang di India. Nah, pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Diskriminasi etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan transnegara yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk etnis tersebut. Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka dipaksa dan ditahan. Akibat pelanggaran HAM pada etnis Rohingya membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Kini para warga etnis Rohingya menyebar mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh. Kabar terbaru dari Serambi, Grup Tribun News, gelombang pengungsi warga Rohingya kembali terdampar di tepi pantai Ujong Karung, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pada Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 10:30. Manusia perahu itu mendarat di kota Sabang menggunakan satu kapal dengan jumlah sekitar 200 orang. Kedatangan imigran Rohingya ke Aceh ini merupakan gelombang ke-6. Ketua Komisi 1 DPR Aceh Bidang Hukum Politik Pemerintahan dan Keamanan Iskandar Osman Al-Farlaki memprediksi gelombang kedatangan imigrasi Rohingya ke Aceh akan terus terjadi. Mereka menjadikan Aceh sebagai tempat transit untuk menuju ke negara tujuan. Iskandar, yang juga politikus berasal dari fraksi Partai Aceh itu, menjelaskan, pihaknya sejauh ini telah melakukan rapat koordinasi pada DPR RA maupun Polda Aceh terkait permasalahan kedatangan Rohingya yang belum juga berakhir. Dia menilai jika kedatangan etnis Rohingya ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan puluhan gelombang lainnya akan terus bertambah. Ia juga membenarkan memang baru-baru ini muncul penolakan besar-besaran dari masyarakat Aceh atas kedatangan etnis Rohingya ke Tanah Rencong. Itu juga bukan tanpa sebab. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. Penolakan itu dinilai Iskandar karena masyarakat Aceh berkaca dari pengalaman imigran terhadap dijangka Birun beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat, berperangan negatif atau tidak baik selama di proses penampungan. Iskandar mengatakan secara kemanusiaan kehadiran Rohingya di Aceh tentu harus diterima dengan baik seperti sebelumnya. Hanya saja pandangan Rohingya saat ini seolah justru dibebankan ke masyarakat.
apalagi soal bantuan makanan. Meski begitu, ia menyebut apapun tentang imigran Rohingya ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Dibutuhkan solusi yang konkret dari perwakilan UNHCR dan organisasi PBB untuk urusan imigrasi internasional atau IOM di Indonesia untuk membicarakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terkait pengungsi Rohingya yang terus masuk ke Aceh. Tolak 30 juta rupiah, pengungsi Rohingya pilih mati, arungi lautan. Kapal kayu membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa, 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksud untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu, 22 November 2023. Lebih dari 1 juta orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak tahun 1990-an. Sebagian besar setelah penumpasan militer pada 2017 yang sekarang menjadi subjek penyelidik genosida PBB. Mereka sekarang menghadapi penolakan di Pantai Aceh, sebuah provinsi di mana penduduk setempat memiliki kenangan akan konflik berdarah selama puluhan tahun dan telah lama bersimpati terhadap penderitaan sesama muslim. Dilansir dari Kompas.com, seorang pengungsi Rohingya yang terdampar di Pantai Aceh, Abdul Rahman, 15 tahun, kepada AFP mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak yang berasal dari Kutu Palang, kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun sebagian besar pengungsi memilih mati daripada diminta untuk kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh. Mereka tidak tertarik dengan tawaran $2.000 Amerika Serikat atau setara 30 juta rupiah mau kembali ke Bangladesh. Diperkirakan setengah juta orang Rohingya masih tinggal di kamp pengungsi di negara bagian Rakhine. Aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, Naisan Lwin, masih skeptis terkait skema repatriasi. Menurut dia, para pejabat telah membawa 23 orang ke kamp transit dan menawarkan mereka $2.000 Amerika Serikat per keluarga sebagai intensif untuk kembali ke Myanmar. Para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh ditekan agar kembali ke Myanmar dalam percobaan skema repatriasi. Namun mereka menolak jika tidak diberi hak-hak kewarganegaraan penuh. Myanmar dan Bangladesh sedang berupaya ketiga kalinya untuk memulai proses repatriasi pengungsi Rohingya agar dapat kembali ke Myanmar. Miris ditolak warga, anak-anak Rohingya dibiarkan tidur di pasir. Kapal kayu yang membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksudkan untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Namun beberapa orang Rohingya menolak sehingga terjadi kebuntuan di pantai. Kantor berita AFP melaporkan beberapa orang terdengar menangis dan lainnya pingsan karena kelelahan. Ini adalah ketiga kalinya dalam seminggu terakhir penduduk lokal Aceh berusaha mendorong ratusan pengungsi Rohingya kembali ke laut setelah mereka mencapai pantai. Pekan lalu penduduk setempat mencegah sebuah kapal merapat, memaksa beberapa orang Rohingya yang kelelahan untuk berenang ke daratan dan memohon agar mereka mengizinkan sesama penumpang turun. Termasuk mereka yang terdampar di Sabang. Lebih dari 1.000 orang Rohingya telah mendarat di pantai Aceh dalam sepekan terakhir menurut pejabat setempat. Dilaporkan AFP, di samping bayi-bayi merengek, beberapa anak di pantai terlihat bermain pasir dan membangun istana pada Rabu. Mereka tampak tidak menyadari situasi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar mereka. Sementara pengungsi lain berusaha menutupi wajah mereka dari sinar matahari di atas tanah yang tidak teduh. Malam sebelumnya, setelah mendarat, sekelompok besar itu duduk bersama dalam barisan yang dikelilingi oleh penduduk setempat dan petugas keamanan dengan hanya senter yang menerangi mereka di tepi pantai. Rahman mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak berasal dari Kutu Palang, kamp pengungsi terbesar di dunia. Emosi, detik-detik pengungsi Rohingya buang bantuan ke laut, tolak sembako, warga malah diminta sabar. Beredar video pengungsi Rohingya membuang bantuan sembako usai ditolak berlabuh di pantai Kuala Pawon oleh warga Jangka, Beron, Aceh. Tindakan ini diduga karena mereka bersikeras ingin mendarat di pinggir pantai Kuala Pawon Kamis 16 November 2023 pagi. Bantuan berupa beras dan mie instan mereka buang saat diantar menggunakan bot ke kapal mereka. Dilansir dari Kompas.com dari seraminews.com,
Kocek Kuala Pawon Cangka, Mukhtar mengatakan warga memberikan bantuan berupa sembako dan mie instan. Namun setibanya di kapal, bantuan dari para warga tersebut langsung dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut. Mukhtar menambahkan bantuan yang dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut itu diambil kembali oleh pihak walaupun sudah terendam air basin. Hingga pada pukul 11, perangkat desa dan masyarakat tetap menolak mereka untuk mendarat. Mukhtar mewakili warga yang menyampaikan Rohingya boleh mendarat dengan catatan mereka langsung dibawa keluar Cangka. Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta warganya untuk menahan diri saat menghadapi kedatangan pengungsi Rohingya. Warga Aceh yang juga diingatkan untuk mengedepankan masalah kemanusiaan saat menghadapi permasalahan pengungsi ini. Marzuki mengatakan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminjam bekas gedung imigrasi sebagai lokasi penampungan. UNHCR bersama International Organization for Migration juga disebut akan membantu penanganan pengungsi Rohingya selama ditampung dalam tempat tersebut. Gawat, Rohingya mulai menyelundup. Oknum Kades PNS terlibat perdagangan manusia. Polisi siaga. Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya mulai menimbulkan persoalan bagi warga Aceh, sebab pemerintah belum memberikan perintah jelas terkait penanganan manusia perahu tersebut. Selain persoalan tempat tinggal dan ketakutan akan pelanggaran norma adat Aceh, juga penyelundupan ke lokasi lain. Fakta terbaru, polisi menangkap KW 27 tahun lalu menetapkan seorang oknum Kades dan satu orang PNS dalam daftar pencarian orang. Ketiga orang ini diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang warga Rohingya di Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah dilansir dari Seripuku TV. Dari Kompas.com pada 22 November 2023 mengatakan, KW merupakan warga Kecamatan Darul Aman Aceh Timur, sopir truk dalam penyelundupan manusia. KW kini ditahan, sedangkan DPO yang berinisial L dan I kata Andri Rabu 21 November 2023. Saat diperiksa, KW mengaku diperintahkan L dan S. L merupakan oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Timur, sementara S PNS yang menunjukkan lokasi penjemputan kepada KW atas perintah L. Mereka ditangkap di desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dengan truk membawa 36 warga Rohingya. Tersangka KW, dia mengaku diberi upah 3 juta rupiah oleh tersangka L, katanya. Kini para pelaku dijerat pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan atau pasal 2 ayat 1 junto, pasal 6 junto, pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, ujarnya. Polisi Aceh Timur khususnya memang mulai waspada. Dari 6 golongan ini, total 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Terkait dengan hal ini, Andi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir menginformasikan kepada petugas keamanan jika ada pengungsi Rohingya yang masuk melalui perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur. Sengaja didaratkan di Aceh, pengungsi Rohingya skenario Cukong. Sejak pertengahan bulan ini, gelombang manusia perahu mendarat di Tanah Rencong. Namun belakangan pengungsi Rohingya ditolak warga setempat. Penanganan manusia perahu itu sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga Rohingya nyaris diusir warga ditolak ke laut. Bahkan terendus kabar pengungsi Rohingya yang mendarat di Tanah Aceh merupakan skenario Cukong perdagangan manusia. PJ Bupati Pidi, Insinyur Wahyudi Adisiswanto MSI menegaskan pada dasarnya Pemkab menolak Rohingya karena telah memunculkan asumsi skenario. Sebab kedatangan pada awal Desember 2022 ternyata saat diselami berbeda dengan kedatangan Rohingya sekarang. Kata PJ Bupati, Rohingya yang ditampung sementara di Pidi, Pemkab masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terhadap pemindahannya. Saat ini masyarakat tidak sabar ingin mengusir Rohingya. Ia menambahkan untuk Rohingya yang terdampar di Kule sudah adanya indikasi perdagangan manusia. Menurutnya pengungsi Rohingya mendarat pertama kali di Pidi pada 26 Desember 2022. Menurutnya saat itu pengungsi secara spontan bahu-membahu membantu masyarakat di Kecamatan Muara Tiga atau Lewu yang terdampar di tepi pantai Ujung Pi. Warga pesisir Leweng memberikan makanan dan pakaian layak dipakai lantaran kondisi anak-anak dan wanita sangat lemas. Tapi dalam perjalanan Rohingya justru berperilaku buruk, pakaian pemberian warga dibuang dan kehadiran Rohingya menyebabkan lokasi kotor. Sehingga Rohingya diantar ke penampungan sementara di bekas panti asuhan Minaraya, Kecamatan Padang Tici. Kata Wahyudi, pada tanggal 14 November Rohingya terdampar lagi di Leweng. Tapi 196 Rohingya terdampar itu berbeda mengingat anak-anak saat turun kapal langsung berlarian di darat. Saat itu mereka terdampar diantar ke Minaraya. Adapun 147 terdampar tanggal 15 November di tepi laut Pasi Barandeh, Gampong Kule, Kecamatan Bate, diantar lagi ke tempat penampungan sementara Minang Raya.
Tanggal 11 November 2023, Rohingya berjumlah 241 orang terdampar lagi di Bateh. Menurutnya, saat 241 Rohingya terdampar itu membuat masyarakat panik yang berujung pertengkaran antar Kocik. Sebab ada Kocik yang menerima dan ada Kocik yang menolak Rohingya. Menurutnya, saat ini Rohingya ditampung sementara di tepi pantai Kampung Kule, Kecamatan Bateh. Keganjilan Rohingya, anggota DPR RI Aceh. Keamanan laut bisa jebol, minta Presiden Cewer Iom UNHCR. Total 1.233 pengungsi melalui 6 gelombang yang dibawa 6 kapal kayu mendarat di Aceh. Mereka terdampar di wilayah di Aceh yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Sejauh ini warga setempat memberikan bantuan secara swadaya atas nama kemanusiaan. Namun ada kekhawatiran jika pengungsi semakin banyak, maka masalah keamanan juga menjadi persoalan. Anggota DPR RI asal Aceh, Nazir Jamil, mengatakan warga lokal mulai khawatir selain dugaan perdagangan manusia yang melibatkan warga lokal juga sistem keamanan laut, sehingga para pengungsi Rohingya itu tak terdeteksi saat memasuki perairan Aceh. Apakah ini pembiaran atau nggak mampu membendung, atau juga dibiarkan masuk dengan alasan kemanusiaan, kata Nasir saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Selasa 21 November 2023. Maka dari itu, dia meminta Menkumham agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mencewer IOM, International Organization for Migration, dan UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kedua organisasi dunia ini tidak serius menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Tolong cewer kuping IOM dan UNHCR karena mereka tidak serius menangani pengungsi Rohingya. Hanya mendata, memberi makan, dan lain sebagainya, pinta Nasir Jamil kepada Menkumham. Ia meminta agar Rohingya tetap dibantu dengan alasan kemanusiaan, namun jangan di Aceh, pindahkan mereka. Segera Pak, bukan karena kami tidak mau menerima, tapi pindahkanlah Pak mereka segera, karena kemana saja. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara atau di mana saja, ujarnya. Seperti diketahui, gelombang pertama ada 196 mendarat di Desa Kale, Muara 3, Pidi, Selasa 14 November 2023 lalu. Lalu gelombang kedua 174 imigran mendarat di Pidi, Rabu 15 November. Disusul gelombang ketiga 249 mengungsi tiba di Berun, Kamis 16 November. Namun ditolak sempat turun di Ule Madon, Kecamatan Muara Batu pukul 4, namun kembali diusir ke lautan. Gelombang keempat 256 Rohingya mendarat di Aceh Minggu 11 November 2023. Disusul gelombang kelima ada 256 pengungsi mendarat di Gandapura Berun Minggu 11 November 2023. Kini ditampung sementara di Balai Nelayan Desa Lapang Barat Berun. Lalu pada gelombang ke-6 200 etnis Rohingya mendarat di Sabang Selasa 21 November 2023 malam. Sekitar pukul 11, dari 6 gelombang ini ada 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Derita pengungsi Rohingya terlantar di lautan, ditolong malah jadi beban. Lihat sisi kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya harus menghadapi kenyataan pahit, menghadapi penolakan warga di tengah pelarian. Padahal para pengungsi Rohingya ini mencari pertolongan setelah berhasil kabur dari Myanmar. Rupanya pelarian pengungsi Rohingya tak lepas dari masa lalu kelam yang akhirnya terwariskan kepada mereka. Dirangkum dari beberapa sumber, asal-usul etnis Rohingya bermula dari abad ke-7. Rakhine yang dulunya disebut Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang di India. Nah, pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Diskriminasi etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan transnegara yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk etnis tersebut. Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka dipaksa dan ditahan. Akibat pelanggaran HAM pada etnis Rohingya membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Kini para warga etnis Rohingya menyebar mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh. Kabar terbaru dari Serambi, Grup Tribun News, gelombang pengungsi warga Rohingya kembali terdampar di tepi pantai Ujong Karung, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pada Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 10:30 menit. Manusia perahu itu mendarat di kota Sabang menggunakan satu kapal dengan jumlah sekitar 200 orang. Kedatangan imigran Rohingya ke Aceh ini merupakan gelombang ke-6. Ketua Komisi 1 DPR Aceh Bidang Hukum Politik Pemerintahan dan Keamanan Iskandar Usman Al-Farlaki
memprediksi gelombang kedatangan imigrasi Rohingya ke Aceh akan terus terjadi. Mereka menjadikan Aceh sebagai tempat transit untuk menuju ke negara tujuan. Iskandar, yang juga politikus berasal dari fraksi Partai Aceh itu, menjelaskan, pihaknya sejauh ini telah melakukan rapat koordinasi pada DPR RA maupun Polda Aceh terkait permasalahan kedatangan Rohingya yang belum juga berakhir. Dia menilai jika kedatangan etnis Rohingya ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan puluhan gelombang lainnya akan terus bertambah. Ia juga membenarkan memang baru-baru ini muncul penolakan besar-besaran dari masyarakat Aceh atas kedatangan etnis Rohingya ke Tanah Rencong. Itu juga bukan tanpa sebab. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. Penolakan itu dinilai Iskandar karena masyarakat Aceh berkaca dari pengalaman imigran terhadap dijangka Biron beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat, berperangan negatif atau tidak baik selama di proses penampungan. Iskandar mengatakan secara kemanusiaan kehadiran Rohingya di Aceh tentu harus diterima dengan baik seperti sebelumnya. Hanya saja penanganan Rohingya saat ini seolah justru dibebankan ke masyarakat, apalagi soal bantuan makanan. Meski begitu, ia menyebut apapun tentang imigran Rohingya ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Dibutuhkan solusi yang konkret dari perwakilan UNHCR dan organisasi PBB untuk urusan imigrasi internasional atau IOM di Indonesia untuk membicarakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terkait pengungsi Rohingya yang terus masuk ke Aceh. Tolak 30 juta rupiah, pengungsi Rohingya pilih mati, arungi lautan. Kapal kayu membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksud untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Lebih dari 1 juta orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak tahun 1990-an. Sebagian besar setelah penumpasan militer pada 2017 yang sekarang menjadi subjek penyelidik genosida PBB. Mereka sekarang menghadapi penolakan di Pantai Aceh, sebuah provinsi di mana penduduk setempat memiliki kenangan akan konflik berdarah selama puluhan tahun dan telah lama bersimpati terhadap penderitaan sesama muslim. Dilansir dari Kompas.com, seorang pengungsi Rohingya yang terdampar di Pantai Aceh, Abdul Rahman, 15 tahun, kepada AFP mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak yang berasal dari Kutub Palong, kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun sebagian besar pengungsi memilih mati daripada diminta untuk kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh. Mereka tidak tertarik dengan tawaran $2.000 Amerika Serikat atau setara 30 juta rupiah mau kembali ke Bangladesh. Diperkirakan 1,5 juta orang Rohingya masih tinggal di kamp pengungsi di negara bagian Rakhine. Aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, Naisan Lwin, masih skeptis terkait skema repatriasi. Menurut dia, para pejabat telah membawa 23 orang ke kamp transit dan menawarkan mereka $2.000 Amerika Serikat per keluarga sebagai intensif untuk kembali ke Myanmar. Para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh ditekan agar kembali ke Myanmar dalam percobaan skema repatriasi. Namun mereka menolak jika tidak diberi hak-hak kewarganegaraan penuh. Myanmar dan Bangladesh sedang berupaya ketiga kalinya untuk memulai proses repatriasi pengungsi Rohingya agar dapat kembali ke Myanmar. Miris ditolak warga, anak-anak Rohingya dibiarkan tidur di pasir. Kapal kayu yang membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksudkan untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Namun beberapa orang Rohingya menolak sehingga terjadi kebuntuan di pantai. Kantor berita AFP melaporkan beberapa orang terdengar menangis dan lainnya pingsan karena kelelahan. Ini adalah ketiga kalinya dalam seminggu terakhir penduduk lokal Aceh berusaha mendorong ratusan pengungsi Rohingya kembali ke laut setelah mereka mencapai pantai. Pekan lalu penduduk setempat mencegah sebuah kapal merapat, memaksa beberapa orang Rohingya yang kelelahan untuk berenang ke daratan dan memohon agar mereka mengizinkan sesama penumpang turun. Termasuk mereka yang terdampar di Sabang. Lebih dari 1.000 orang Rohingya telah mendarat di pantai Aceh dalam sepekan terakhir menurut pejabat setempat. Dilaporkan AFP, di samping bayi-bayi merengek, beberapa anak di pantai terlihat bermain pasir dan membangun istana pada Rabu. Mereka tampak tidak menyadari situasi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar mereka. Sementara pengungsi lain berusaha menutupi wajah mereka dari sinar matahari di atas tanah yang tidak teduh.
Malam sebelumnya, setelah mendarat, sekelompok besar itu duduk bersama dalam barisan yang dikelilingi oleh penduduk setempat dan petugas keamanan dengan hanya senter yang menerangi mereka di tepi pantai. Rahman mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak berasal dari Kutu Palong, kamp pengungsi terbesar di dunia. Emosi, detik-detik pengungsi Rohingya buang bantuan ke laut, tolak sembako, warga malah diminta sabar. Beredar video pengungsi Rohingya membuang bantuan sembako usai ditolak berlabuh di pantai Kuala Pawon oleh warga Cangka, Beron, Aceh. Tindakan ini diduga karena mereka bersikeras ingin mendarat di pinggir pantai Kuala Pawon Kamis 16 November 2023 pagi. Bantuan berupa beras dan mie instan mereka buang saat diantar menggunakan bot ke kapal mereka. Dilansir dari Kompas.com dari seraminews.com, Kecil Kuala Pawon Cangka, Mukhtar mengatakan warga memberikan bantuan berupa sembako dan mie instan. Namun setibanya di kapal, bantuan dari para warga tersebut langsung dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut. Mukhtar menambahkan bantuan yang dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut itu diambil kembali oleh pihak walaupun sudah terendam air basin. Hingga pada pukul 11, perangkat desa dan masyarakat tetap menolak mereka untuk mendarat. Mukhtar mewakili warga yang menyampaikan Rohingya boleh mendarat dengan catatan mereka langsung dibawa keluar Cangka. Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta warganya untuk menahan diri saat menghadapi kedatangan pengungsi Rohingya. Warga Aceh yang juga diingatkan untuk mengedepankan masalah kemanusiaan saat menghadapi permasalahan pengungsi ini. Marzuki mengatakan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminjam bekas gedung imigrasi sebagai lokasi penampungan. UNHCR bersama International Organization for Migration juga disebut akan membantu penanganan pengungsi Rohingya selama ditampung dalam tempat tersebut. Gawat, Rohingya mulai menyelundup. Oknum Kades PNS terlibat perdagangan manusia. Polisi siaga. Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya mulai menimbulkan persoalan bagi warga Aceh, sebab pemerintah belum memberikan perintah jelas terkait penanganan manusia perahu tersebut. Selain persoalan tempat tinggal dan ketakutan akan pelanggaran norma adat Aceh, juga penyelundupan ke lokasi lain. Fakta terbaru, polisi menangkap KW 27 tahun lalu menetapkan seorang oknum Kades dan satu orang PNS dalam daftar pencarian orang. Ketiga orang ini diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang warga Rohingya di Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahman Syah dilansir dari Seripoko TV. Dari Kompas.com pada 22 November 2023 mengatakan, KW merupakan warga Kecamatan Darul Aman Aceh Timur, sopir truk dalam penyelundupan manusia. KW kini ditahan, sedangkan DPO yang berinisial L dan I kata Andri Rabu 21 November 2023. Saat diperiksa, KW mengaku diperintahkan L dan S. L merupakan oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Timur, sementara S PNS yang menunjukkan lokasi penjemputan kepada KW atas perintah L. Mereka ditangkap di desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dengan truk membawa 36 warga Rohingya. Tersangka KW, dia mengaku diberi upah 3 juta rupiah oleh tersangka L, katanya. Kini para pelaku dijerat pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan atau pasal 2 ayat 1 junto, pasal 6 junto, pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, ujarnya. Polisi Aceh Timur khususnya memang mulai waspada. Dari 6 golongan ini, total 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Terkait dengan hal ini, Andi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir menginformasikan kepada petugas keamanan jika ada pengungsi Rohingya yang masuk melalui perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur. Sengaja didaratkan di Aceh, pengungsi Rohingya skenario Cukong. Sejak pertengahan bulan ini, gelombang manusia perahu mendarat di Tanah Rencong. Namun belakangan pengungsi Rohingya ditolak warga setempat. Penanganan manusia perahu itu sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga Rohingya nyaris diusir warga, ditolak ke laut. Bahkan terendus kabar pengungsi Rohingya yang mendarat di Tanah Aceh merupakan skenario Cukong perdagangan manusia. PJ Bupati Pidi, Insinyur Wahyudi
Adi Siswanto MSI menegaskan pada dasarnya Pemkab menolak Rohingya karena telah memunculkan asumsi skenario. Sebab kedatangan pada awal Desember 2022 ternyata saat diselami berbeda dengan kedatangan Rohingya sekarang. Kata PJ Bupati Rohingya yang ditampung sementara di PD, Pemkab masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terhadap pemindahannya. Saat ini masyarakat tidak sabar ingin mengusir Rohingya. Ia menambahkan untuk Rohingya yang terdampar di Kule sudah adanya indikasi perdagangan manusia. Menurutnya pengungsi Rohingya mendarat pertama kali di PD pada 26 Desember 2022. Menurutnya saat itu pengungsi secara spontan bahu-membahu membantu masyarakat di Kecamatan Muara Tiga atau Lewu yang terdampar di tepi pantai Ujung Pi. Warga pesisir Leweng memberikan makanan dan pakaian layak dipakai lantaran kondisi anak-anak dan wanita sangat lemas. Tapi dalam perjalanan Rohingya justru berperilaku buruk, pakaian pemberian warga dibuang dan kehadiran Rohingya menyebabkan lokasi kotor. Sehingga Rohingya diantar ke penampungan sementara di bekas panti asuhan Minaraya, Kecamatan Padang Tici. Kata Wahyudi, pada tanggal 14 November Rohingya terdampar lagi di Leweng. Tapi 196 Rohingya terdampar itu berbeda mengingat anak-anak saat turun kapal langsung berlarian di darat. Saat itu mereka terdampar diantar ke Minaraya. Adapun 147 terdampar tanggal 15 November di tepi laut Pasi Barandeh, Gampong Kule, Kecamatan Bate, diantar lagi ke tempat penampungan sementara Minang Raya. Tanggal 11 November 2023 Rohingya berjumlah 241 orang terdampar lagi di Bate. Menurutnya, saat 241 Rohingya terdampar itu membuat masyarakat panik yang berujung pertengkaran antar Kocik. Sebab ada Kocik yang menerima dan ada Kocik yang menolak Rohingya. Menurutnya saat ini Rohingya ditampung sementara di tepi pantai Gampong Kule, Kecamatan Bate. Keganjilan Rohingya, anggota DPR RI Aceh. Keamanan laut bisa jebol, minta Presiden Cewer Iom UNHCR. Total 1.233 pengungsi melalui 6 gelombang yang dibawa 6 kapal kayu mendarat di Aceh. Mereka terdampar di wilayah di Aceh yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Sejauh ini warga setempat memberikan bantuan secara swadaya atas nama kemanusiaan. Namun ada kekhawatiran jika pengungsi semakin banyak, maka masalah keamanan juga menjadi persoalan. Anggota DPR RI asal Aceh Nazir Jamil mengatakan warga lokal mulai khawatir selain dugaan perdagangan manusia yang melibatkan warga lokal juga sistem keamanan laut, sehingga para pengungsi Rohingya itu tak terdeteksi saat memasuki perairan Aceh. Apakah ini pembiaran atau nggak mampu membendung, atau juga dibiarkan masuk dengan alasan kemanusiaan, kata Nasir saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Selasa 21 November 2023. Maka dari itu, dia meminta Menkumham agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mencewer IOM, International Organization for Migration, dan UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kedua organisasi dunia ini tidak serius menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Tolong cewer kuping IOM dan UNHCR karena mereka tidak serius menangani pengungsi Rohingya. Hanya mendata, memberi makan, dan lain sebagainya, pinta Nasir Jamil kepada Menkumham. Ia meminta agar Rohingya tetap dibantu dengan alasan kemanusiaan, namun jangan di Aceh, pindahkan mereka. Segera Pak, bukan karena kami tidak mau menerima, tapi pindahkanlah Pak mereka segera, karena kemana saja. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara atau di mana saja, ujarnya. Seperti diketahui, gelombang pertama ada 196 mendarat di Desa Kale, Muara Tiga, PD Selasa 14 November 2023 lalu. Lalu gelombang kedua 174 imigran mendarat di PD Rabu 15 November. Disusul gelombang ketiga 249 pengungsi tiba di Berun Kamis 16 November. Namun ditolak sempat turun di Ule Madon, Kecamatan Muara Batu pukul 4, namun kembali diusir ke lautan. Gelombang keempat 256 Rohingya mendarat di Aceh Minggu 11 November 2023. Disusul gelombang kelima ada 256 pengungsi mendarat di Gandapura Berun Minggu 11 November 2023. Kini ditampung sementara di Balai Nelayan Desa Lapang Barat Berun. Lalu pada gelombang ke-6 200 etnis Rohingya mendarat di Sabang Selasa 21 November 2023 malam. Sekitar pukul 11, dari 6 gelombang ini ada 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Derita pengungsi Rohingya terlantar di lautan, ditolong malah jadi beban. Lihat sisi kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya harus menghadapi kenyataan pahit, menghadapi penolakan warga di tengah pelarian. Padahal para pengungsi Rohingya ini mencari pertolongan setelah berhasil kabur dari Myanmar. Rupanya pelarian pengungsi Rohingya tak lepas dari masa lalu kelam yang akhirnya terwariskan kepada mereka. Dirangkum dari beberapa sumber, asal-usul etnis Rohingya bermula dari abad ke-7. Rakhine yang dulunya disebut Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang di India. Nah, pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala.
Diskriminasi etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan transnegara yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk etnis tersebut. Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka dipaksa dan ditahan. Akibat pelanggaran HAM pada etnis Rohingya membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Kini para warga etnis Rohingya menyebar mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh. Kabar terbaru dari Serambi, Grup Tribun News, gelombang pengungsi warga Rohingya kembali terdampar di tepi pantai Ujong Karung, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pada Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 10:30 manusia perahu itu mendarat di Kota Sabang menggunakan satu kapal dengan jumlah sekitar 200 orang. Kedatangan imigran Rohingya ke Aceh ini merupakan gelombang ke-6. Ketua Komisi 1 DPR Aceh Bidang Hukum Politik Pemerintahan dan Keamanan Iskandar Osman Al-Farlaki memprediksi gelombang kedatangan imigrasi Rohingya ke Aceh akan terus terjadi. Mereka menjadikan Aceh sebagai tempat transit untuk menuju ke negara tujuan. Iskandar, yang juga politikus berasal dari fraksi Partai Aceh itu, menjelaskan, pihaknya sejauh ini telah melakukan rapat koordinasi pada DPR RA maupun Polda Aceh terkait permasalahan kedatangan Rohingya yang belum juga berakhir. Dia menilai jika kedatangan etnis Rohingya ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan puluhan gelombang lainnya akan terus bertambah. Ia juga membenarkan memang baru-baru ini muncul penolakan besar-besaran dari masyarakat Aceh atas kedatangan etnis Rohingya ke Tanah Rencong. Itu juga bukan tanpa sebab. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. Penolakan itu dinilai Iskandar karena masyarakat Aceh berkaca dari pengalaman imigran terhadap dijangka Biron beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat, berperangan negatif atau tidak baik selama di proses penampungan. Iskandar mengatakan secara kemanusiaan kehadiran Rohingya di Aceh tentu harus diterima dengan baik seperti sebelumnya. Hanya saja penanganan Rohingya saat ini seolah justru dibebankan ke masyarakat, apalagi soal bantuan makanan. Meski begitu, ia menyebut apapun tentang imigran Rohingya ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Dibutuhkan solusi yang konkret dari perwakilan UNHCR dan organisasi PBB untuk urusan imigrasi internasional atau IOM di Indonesia untuk membicarakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terkait pengungsi Rohingya yang terus masuk ke Aceh. Tolak 30 juta rupiah, pengungsi Rohingya pilih mati, arungi lautan. Kapal kayu membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukacaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksud untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Lebih dari 1 juta orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak tahun 1990-an. Sebagian besar setelah penumpasan militer pada 2017 yang sekarang menjadi subjek penyelidik genosida PBB. Mereka sekarang menghadapi penolakan di Pantai Aceh, sebuah provinsi di mana penduduk setempat memiliki kenangan akan konflik berdarah selama puluhan tahun dan telah lama bersimpati terhadap penderitaan sesama muslim. Dilansir dari Kompas.com, seorang pengungsi Rohingya yang terdampar di Pantai Aceh, Abdul Rahman, 15 tahun, kepada AFP mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak yang berasal dari Kutu Palang, kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun sebagian besar pengungsi memilih mati daripada diminta untuk kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh. Mereka tidak tertarik dengan tawaran $2.000 Amerika Serikat atau setara 30 juta rupiah mau kembali ke Bangladesh. Diperkirakan setengah juta orang Rohingya masih tinggal di kamp pengungsi di negara bagian Rakhine. Aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, Naisan Lwin, masih skeptis terkait skema repatriasi. Menurut dia, para pejabat telah membawa 23 orang ke kamp transit dan menawarkan mereka $2.000 Amerika Serikat per keluarga sebagai intensif untuk kembali ke Myanmar. Para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh ditekan agar kembali ke Myanmar dalam percobaan skema repatriasi. Namun mereka menolak jika tidak diberi hak-hak kewarganegaraan penuh. Myanmar dan Bangladesh sedang berupaya ketiga kalinya untuk memulai proses repatriasi pengungsi Rohingya agar dapat kembali ke Myanmar. Miris ditolak warga, anak-anak Rohingya dibiarkan tidur di pasir. Kapal kayu yang membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai
Ujung Kereng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksudkan untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Namun beberapa orang Rohingya menolak sehingga terjadi kebuntuan di pantai. Kantor berita AFP melaporkan beberapa orang terdengar menangis dan lainnya pingsan karena kelelahan. Ini adalah ketiga kalinya dalam seminggu terakhir penduduk lokal Aceh berusaha mendorong ratusan pengungsi Rohingya kembali ke laut setelah mereka mencapai pantai. Pekan lalu penduduk setempat mencegah sebuah kapal merapat, memaksa beberapa orang Rohingya yang kelelahan untuk berenang ke daratan dan memohon agar mereka mengizinkan sesama penumpang turun. Termasuk mereka yang terdampar di Sabang. Lebih dari 1.000 orang Rohingya telah mendarat di pantai Aceh dalam sepekan terakhir menurut pejabat setempat. Dilaporkan AFP, di samping bayi-bayi merengek, beberapa anak di pantai terlihat bermain pasir dan membangun istana pada Rabu. Mereka tampak tidak menyadari situasi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar mereka. Sementara pengungsi lain berusaha menutupi wajah mereka dari sinar matahari di atas tanah yang tidak teduh. Malam sebelumnya, setelah mendarat, sekelompok besar itu duduk bersama dalam barisan yang dikelilingi oleh penduduk setempat dan petugas keamanan dengan hanya senter yang menerangi mereka di tepi pantai. Rahman mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak berasal dari Kutu Palong, kamp pengungsi terbesar di dunia. Emosi, detik-detik pengungsi Rohingya buang bantuan ke laut, tolak sembako, warga malah diminta sabar. Beredar video pengungsi Rohingya membuang bantuan sembako usai ditolak berlabuh di pantai Kuala Pawon oleh warga Cangka, Beron, Aceh. Tindakan ini diduga karena mereka bersikeras ingin mendarat di pinggir pantai Kuala Pawon Kamis 16 November 2023 pagi. Bantuan berupa beras dan mie instan mereka buang saat diantar menggunakan bot ke kapal mereka. Dilansir dari Kompas.com dari seraminews.com, Kecil Kuala Pawon Cangka, Mukhtar mengatakan warga memberikan bantuan berupa sembako dan mie instan. Namun setibanya di kapal, bantuan dari para warga tersebut langsung dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut. Mukhtar menambahkan bantuan yang dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut itu diambil kembali oleh pihak walaupun sudah terendam air basin. Hingga pada pukul 11, perangkat desa dan masyarakat tetap menolak mereka untuk mendarat. Mukhtar mewakili warga yang menyampaikan Rohingya boleh mendarat dengan catatan mereka langsung dibawa keluar Cangka. Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta warganya untuk menahan diri saat menghadapi kedatangan pengungsi Rohingya. Warga Aceh yang juga diingatkan untuk mengedepankan masalah kemanusiaan saat menghadapi permasalahan pengungsi ini. Marzuki mengatakan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminjam bekas gedung imigrasi sebagai lokasi penampungan. UNHCR bersama International Organization for Migration juga disebut akan membantu penanganan pengungsi Rohingya selama ditampung dalam tempat tersebut. Gawat, Rohingya mulai menyelundup. Oknum Kades PNS terlibat perdagangan manusia. Polisi siaga. Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya mulai menimbulkan persoalan bagi warga Aceh, sebab pemerintah belum memberikan perintah jelas terkait penanganan manusia perahu tersebut. Selain persoalan tempat tinggal dan ketakutan akan pelanggaran norma adat Aceh, juga penyelundupan ke lokasi lain. Fakta terbaru, polisi menangkap KW 27 tahun lalu menetapkan seorang oknum Kades dan satu orang PNS dalam daftar pencarian orang. Ketiga orang ini diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang warga Rohingya di Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah dilansir dari Seripuku TV. Dari Kompas.com pada 22 November 2023 mengatakan, KW merupakan warga Kecamatan Darul Aman Aceh Timur, sopir truk dalam penyelundupan manusia. KW kini ditahan, sedangkan DPO yang berinisial L dan I kata Andri Rabu 21 November 2023. Saat diperiksa, KW mengaku diperintahkan L dan S. L merupakan oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Timur, sementara S PNS yang menunjukkan lokasi penjemputan kepada KW atas perintah L. Mereka ditangkap di desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dengan truk membawa 36 warga Rohingya. Tersangka KW, dia mengaku diberi upah 3 juta rupiah oleh tersangka L, katanya. Kini para pelaku dijerat pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan atau pasal 2 ayat 1 junto, pasal 6 junto, pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, ujarnya.
Polisi Aceh Timur khususnya memang mulai waspada. Dari 6 golongan ini, total 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Terkait dengan hal ini, Andi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir menginformasikan kepada petugas keamanan jika ada pengungsi Rohingya yang masuk melalui perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur. Sengaja didaratkan di Aceh, pengungsi Rohingya skenario Cukong. Sejak pertengahan bulan ini, gelombang manusia perahu mendarat di Tanah Rencong. Namun belakangan pengungsi Rohingya ditolak warga setempat. Penanganan manusia perahu itu sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga Rohingya nyaris diusir warga, ditolak ke laut. Bahkan terendus kabar pengungsi Rohingya yang mendarat di Tanah Aceh merupakan skenario Cukong perdagangan manusia. PJ Bupati Pidi, Insinyur Wahyudi Adisiswanto MSI menegaskan pada dasarnya Pemkab menolak Rohingya karena telah memunculkan asumsi skenario. Sebab kedatangan pada awal Desember 2022 ternyata saat diselami berbeda dengan kedatangan Rohingya sekarang. Kata PJ Bupati, Rohingya yang ditampung sementara di Pidi, Pemkab masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terhadap pemindahannya. Saat ini masyarakat tidak sabar ingin mengusir Rohingya. Ia menambahkan untuk Rohingya yang terdampar di Kule sudah adanya indikasi perdagangan manusia. Menurutnya pengungsi Rohingya mendarat pertama kali di Pidi pada 26 Desember 2022. Menurutnya saat itu pengungsi secara spontan bahu-membahu membantu masyarakat di Kecamatan Muara Tiga atau Lewu yang terdampar di tepi pantai Ujung Pi. Warga pesisir Leweng memberikan makanan dan pakaian layak dipakai lantaran kondisi anak-anak dan wanita sangat lemas. Tapi dalam perjalanan Rohingya justru berperilaku buruk, bahkan pemberian warga dibuang dan kehadiran Rohingya menyebabkan lokasi kotor. Sehingga Rohingya diantar ke penampungan sementara di bekas panti asuhan Minaraya, Kecamatan Padang Tici. Kata Wahyudi, pada tanggal 14 November Rohingya terdampar lagi di Leweng. Tapi 196 Rohingya terdampar itu berbeda mengingat anak-anak saat turun kapal langsung berlarian di darat. Saat itu mereka terdampar diantar ke Minaraya. Adapun 147 terdampar tanggal 15 November di tepi laut Pasi Barandeh, Gampong Kule, Kecamatan Bate, diantar lagi ke tempat penampungan sementara Minang Raya. Tanggal 11 November 2023 Rohingya berjumlah 241 orang terdampar lagi di Bate. Menurutnya, saat 241 Rohingya terdampar itu membuat masyarakat panik yang berujung pertengkaran antar kocik. Sebab ada kocik yang menerima dan ada kocik yang menolak Rohingya. Menurutnya saat ini Rohingya ditampung sementara di tepi pantai Gampong Kule, Kecamatan Bate. Keganjilan Rohingya, anggota DPR RI Aceh. Keamanan laut bisa jebol, minta Presiden Cewer Iom UNHCR. Total 1.233 pengungsi melalui 6 gelombang yang dibawa 6 kapal kayu mendarat di Aceh. Mereka terdampar di wilayah di Aceh yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Sejauh ini warga setempat memberikan bantuan secara swadaya atas nama kemanusiaan. Namun ada kekhawatiran jika pengungsi semakin banyak, maka masalah keamanan juga menjadi persoalan. Anggota DPR RI asal Aceh Nazir Jamil mengatakan warga lokal mulai khawatir selain dugaan perdagangan manusia yang melibatkan warga lokal juga sistem keamanan laut, sehingga para pengungsi Rohingya itu tak terdeteksi saat memasuki perairan Aceh. Apakah ini pembiaran atau nggak mampu membendung, atau juga dibiarkan masuk dengan alasan kemanusiaan, kata Nasir saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Selasa 21 November 2023. Maka dari itu, dia meminta Menkumham agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mencewer IOM, International Organization for Migration, dan UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kedua organisasi dunia ini tidak serius menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Tolong cewer kuping IOM dan UNHCR karena mereka tidak serius menangani pengungsi Rohingya. Hanya mendata, memberi makan, dan lain sebagainya, pinta Nasir Jamil kepada Menkumham. Ia meminta agar Rohingya tetap dibantu dengan alasan kemanusiaan, namun jangan di Aceh, pindahkan mereka. Segera Pak, bukan karena kami tidak mau menerima, tapi pindahkanlah Pak mereka segera, karena kemana saja. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara atau di mana saja, ujarnya. Seperti diketahui, gelombang pertama ada 196 mendarat di Desa Kale, Muara Tiga, Pidi, Selasa 14 November 2023 lalu. Lalu gelombang kedua 174 imigran mendarat di Pidi, Rabu 15 November. Disusul gelombang ketiga 249 mengungsi tiba di Berun, Kamis 16 November. Namun ditolak sempat turun di Ule Madon, Kecamatan Muara Batu pukul 4, namun kembali diusir ke lautan. Gelombang keempat 256 Rohingya mendarat di Aceh Minggu 11 November 2023. Disusul gelombang kelima ada 256 pengungsi mendarat di Gandapura Berun,
Minggu 11 November 2023. Kini ditampung sementara di Balai Nelayan Desa Lapang Barat Beron. Lalu pada gelombang ke-6, 200 etnis Rohingya mendarat di Sabang Selasa 21 November 2023 malam. Sekitar pukul 11, dari 6 gelombang ini ada 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara dan Beron. Derita pengungsi Rohingya terlantar di lautan ditolong malah jadi beban. Lihat sisi kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya harus menghadapi kenyataan pahit menghadapi penolakan warga di tengah pelarian. Padahal para pengungsi Rohingya ini mencari pertolongan setelah berhasil kabur dari Myanmar. Rupanya pelarian pengungsi Rohingya tak lepas dari masa lalu kelam yang akhirnya terwariskan kepada mereka. Dirangkum dari beberapa sumber, asal-usul etnis Rohingya bermula dari abad ke-7. Rakhine yang dulunya disebut Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang di India. Nah, pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Diskriminasi etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan transnegara yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk etnis tersebut. Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka dipaksa dan ditahan. Akibat pelanggaran HAM pada etnis Rohingya membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Kini para warga etnis Rohingya menyebar mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh. Kabar terbaru dari Serambi, Grup Tribun News, gelombang pengungsi warga Rohingya kembali terdampar di tepi pantai Ujong Karung, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pada Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 10:30 manusia perahu itu mendarat di Kota Sabang menggunakan satu kapal dengan jumlah sekitar 200 orang. Kedatangan imigran Rohingya ke Aceh ini merupakan gelombang ke-6. Ketua Komisi 1 DPR Aceh Bidang Hukum Politik Pemerintahan dan Keamanan Iskandar Osman Al-Farlaki memprediksi gelombang kedatangan imigrasi Rohingya ke Aceh akan terus terjadi. Mereka menjadikan Aceh sebagai tempat transit untuk menuju ke negara tujuan. Iskandar, yang juga politikus berasal dari fraksi Partai Aceh itu, menjelaskan, pihaknya sejauh ini telah melakukan rapat koordinasi pada DPR RA maupun Polda Aceh terkait permasalahan kedatangan Rohingya yang belum juga berakhir. Dia menilai jika kedatangan etnis Rohingya ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan puluhan gelombang lainnya akan terus bertambah. Ia juga membenarkan memang baru-baru ini muncul penolakan besar-besaran dari masyarakat Aceh atas kedatangan etnis Rohingya ke Tanah Rencong. Itu juga bukan tanpa sebab. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. Penolakan itu dinilai Iskandar karena masyarakat Aceh berkaca dari pengalaman imigran terhadap dijangka Beron beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat, berperangan negatif atau tidak baik selama di proses penampungan. Iskandar mengatakan secara kemanusiaan kehadiran Rohingya di Aceh tentu harus diterima dengan baik seperti sebelumnya. Hanya saja penanganan Rohingya saat ini seolah justru dibebankan ke masyarakat, apalagi soal bantuan makanan. Meski begitu, ia menyebut apapun tentang imigran Rohingya ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Dibutuhkan solusi yang konkret dari perwakilan UNHCR dan organisasi PBB untuk urusan imigrasi internasional atau IOM di Indonesia untuk membicarakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terkait pengungsi Rohingya yang terus masuk ke Aceh. Tolak 30 juta rupiah, pengungsi Rohingya pilih mati, arungi lautan. Kapal kayu membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukacaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksud untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Lebih dari 1 juta orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak tahun 1990-an. Sebagian besar setelah penumpasan militer pada 2017 yang sekarang menjadi subjek penyelidik genosida PBB. Mereka sekarang menghadapi penolakan di Pantai Aceh, sebuah provinsi di mana penduduk setempat memiliki kenangan akan konflik berdarah selama puluhan tahun dan telah lama bersimpati terhadap penderitaan sesama Muslim. Dilansir dari Kompas.com, seorang pengungsi Rohingya yang terdampar di Pantai Aceh, Abdul Rahman, 15 tahun, kepada AFP mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak yang berasal dari
Kutu Palong, kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun sebagian besar pengungsi memilih mati daripada diminta untuk kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh. Mereka tidak tertarik dengan tawaran $2.000 Amerika Serikat atau setara 30 juta rupiah mau kembali ke Bangladesh. Diperkirakan setengah juta orang Rohingya masih tinggal di kamp pengungsi di negara bagian Rakhine. Aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, Naisan Lwin, masih skeptis terkait skema repatriasi. Menurut dia, para pejabat telah membawa 23 orang ke kamp transit dan menawarkan mereka $2.000 Amerika Serikat per keluarga sebagai intensif untuk kembali ke Myanmar. Para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh ditekan agar kembali ke Myanmar dalam percobaan skema repatriasi. Namun mereka menolak jika tidak diberi hak-hak kewarganegaraan penuh. Myanmar dan Bangladesh sedang berupaya ketiga kalinya untuk memulai proses repatriasi pengungsi Rohingya agar dapat kembali ke Myanmar. Miris ditolak warga. Anak-anak Rohingya dibiarkan tidur di pasir. Kapal kayu yang membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kereng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksudkan untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Namun beberapa orang Rohingya menolak sehingga terjadi kebuntuan di pantai. Kantor berita AFP melaporkan beberapa orang terdengar menangis dan lainnya pingsan karena kelelahan. Ini adalah ketiga kalinya dalam seminggu terakhir penduduk lokal Aceh berusaha mendorong ratusan pengungsi Rohingya kembali ke laut setelah mereka mencapai pantai. Pekan lalu penduduk setempat mencegah sebuah kapal merapat, memaksa beberapa orang Rohingya yang kelelahan untuk berenang ke daratan dan memohon agar mereka mengizinkan sesama penumpang turun. Termasuk mereka yang terdampar di Sabang. Lebih dari 1.000 orang Rohingya telah mendarat di pantai Aceh dalam sepekan terakhir menurut pejabat setempat. Dilaporkan AFP, di samping bayi-bayi merengek, beberapa anak di pantai terlihat bermain pasir dan membangun istana pada Rabu. Mereka tampak tidak menyadari situasi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar mereka. Sementara pengungsi lain berusaha menutupi wajah mereka dari sinar matahari di atas tanah yang tidak teduh. Malam sebelumnya, setelah mendarat, sekelompok besar itu duduk bersama dalam barisan yang dikelilingi oleh penduduk setempat dan petugas keamanan dengan hanya senter yang menerangi mereka di tepi pantai. Rahman mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak berasal dari Kutu Palong, kamp pengungsi terbesar di dunia. Emosi, detik-detik pengungsi Rohingya buang bantuan ke laut, tolak sembako, warga malah diminta sabar. Beredar video pengungsi Rohingya membuang bantuan sembako usai ditolak berlabuh di pantai Kuala Pawon oleh warga Jangka, Beron, Aceh. Tindakan ini diduga karena mereka bersikeras ingin mendarat di pinggir pantai Kuala Pawon Kamis 16 November 2023 pagi. Bantuan berupa beras dan mie instan mereka buang saat diantar menggunakan bot ke kapal mereka. Dilansir dari Kompas.com dari serambinews.com, Kecil Kuala Pawon Jangka, Mukhtar mengatakan warga memberikan bantuan berupa sembako dan mie instan. Namun setibanya di kapal, bantuan dari para warga tersebut langsung dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut. Mukhtar menambahkan bantuan yang dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut itu diambil kembali oleh pihak walaupun sudah terendam air basin. Hingga pada pukul 11, perangkat desa dan masyarakat tetap menolak mereka untuk mendarat. Mukhtar mewakili warganya menyampaikan Rohingya boleh mendarat dengan catatan mereka langsung dibawa keluar Jangka. Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta warganya untuk menahan diri saat menghadapi kedatangan pengungsi Rohingya. Warga Aceh yang juga diingatkan untuk mengedepankan masalah kemanusiaan saat menghadapi permasalahan pengungsi ini. Marzuki mengatakan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminjam bekas gedung imigrasi sebagai lokasi penampungan. UNHCR bersama International Organization for Migration juga disebut akan membantu penanganan pengungsi Rohingya selama ditampung dalam tempat tersebut. Gawat, Rohingya mulai menyelundup. Oknum Kades PNS terlibat perdagangan manusia. Polisi siaga. Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya mulai menimbulkan persoalan bagi warga Aceh, sebab pemerintah belum memberikan perintah jelas terkait penanganan manusia perahu tersebut. Selain persoalan tempat tinggal dan ketakutan akan pelanggaran norma adat Aceh, juga penyelundupan ke lokasi lain. Fakta terbaru, polisi menangkap KW 27 tahun lalu menetapkan seorang oknum Kades dan 1 orang PNS dalam daftar pencarian orang. Ketiga orang ini diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang warga Rohingya di Kabupaten Aceh Timur.
Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah dilansir dari Sripuku TV. Dari Kompas.com pada 22 November 2023 mengatakan, KW merupakan warga Kecamatan Darul Aman Aceh Timur, sopir truk dalam penyelundupan manusia. KW kini ditahan, sedangkan DPO yang berinisial L dan I kata Andri Rabu 21 November 2023. Saat diperiksa, KW mengaku diperintahkan L dan S. L merupakan oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Timur, sementara S PNS yang menunjukkan lokasi penjemputan kepada KW atas perintah L. Mereka ditangkap di desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dengan truk membawa 36 warga Rohingya. Tersangka KW, dia mengaku diberi upah 3 juta rupiah oleh tersangka L, katanya. Kini para pelaku dijerat pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan atau pasal 2 ayat 1 junto, pasal 6 junto, pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, ujarnya. Polisi Aceh Timur khususnya memang mulai waspada. Dari 6 golongan ini, total 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Terkait dengan hal ini, Andi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir menginformasikan kepada petugas keamanan jika ada pengungsi Rohingya yang masuk melalui perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur. Sengaja didaratkan di Aceh, pengungsi Rohingya skenario Cukong. Sejak pertengahan bulan ini, gelombang manusia perahu mendarat di Tanah Rencong. Namun belakangan pengungsi Rohingya ditolak warga setempat. Penanganan manusia perahu itu sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga Rohingya nyaris diusir warga, ditolak ke laut. Bahkan terendus kabar pengungsi Rohingya yang mendarat di Tanah Aceh merupakan skenario Cukong perdagangan manusia. PJ Bupati Pidi, Insinyur Wahyudi Adisiswanto MSI menegaskan pada dasarnya Pemkab menolak Rohingya karena telah memunculkan asumsi skenario. Sebab kedatangan pada awal Desember 2022 ternyata saat diselami berbeda dengan kedatangan Rohingya sekarang. Kata PJ Bupati, Rohingya yang ditampung sementara di Pidi, Pemkab masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terhadap pemindahannya. Saat ini masyarakat tidak sabar ingin mengusir Rohingya. Ia menambahkan untuk Rohingya yang terdampar di Kule sudah adanya indikasi perdagangan manusia. Menurutnya pengungsi Rohingya mendarat pertama kali di Pidi pada 26 Desember 2022. Menurutnya saat itu pengungsi secara spontan bahu-membahu membantu masyarakat di Kecamatan Muara Tiga atau Lewu yang terdampar di tepi pantai Ujung Pi. Warga pesisir Leweng memberikan makanan dan pakaian layak dipakai lantaran kondisi anak-anak dan wanita sangat lemas. Tapi dalam perjalanan Rohingya justru berperilaku buruk, pakaian pemberian warga dibuang dan kehadiran Rohingya menyebabkan lokasi kotor. Sehingga Rohingya diantar ke penampungan sementara di bekas panti asuhan Minaraya, Kecamatan Padang Tici. Kata Wahyudi, pada tanggal 14 November Rohingya terdampar lagi di Leweng. Tapi 196 Rohingya terdampar itu berbeda mengingat anak-anak saat turun kapal langsung berlarian di darat. Saat itu mereka terdampar diantar ke Minaraya. Adapun 147 terdampar tanggal 15 November di tepi laut Pasi Barandeh, Gampong Kule, Kecamatan Bate, diantar lagi ke tempat penampungan sementara Minang Raya. Tanggal 11 November 2023 Rohingya berjumlah 241 orang terdampar lagi di Bate. Menurutnya, saat 241 Rohingya terdampar itu membuat masyarakat panik yang berujung pertengkaran antar Kocik. Sebab ada Kocik yang menerima dan ada Kocik yang menolak Rohingya. Menurutnya saat ini Rohingya ditampung sementara di tepi pantai Gampong Kule, Kecamatan Bate. Keganjilan Rohingya, anggota DPR RI Aceh. Keamanan laut bisa jebol, minta Presiden Cewer Iom UNHCR. Total 1.233 pengungsi melalui 6 gelombang yang dibawa 6 kapal kayu mendarat di Aceh. Mereka terdampar di wilayah di Aceh yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Sejauh ini warga setempat memberikan bantuan secara swadaya atas nama kemanusiaan. Namun ada kekhawatiran jika pengungsi semakin banyak, maka masalah keamanan juga menjadi persoalan. Anggota DPR RI asal Aceh Nazir Jamil mengatakan warga lokal mulai khawatir selain dugaan perdagangan manusia yang melibatkan warga lokal juga sistem keamanan laut, sehingga para pengungsi Rohingya itu tak terdeteksi saat memasuki perairan Aceh. Apakah ini pembiaran atau nggak mampu membendung, atau juga dibiarkan masuk dengan alasan kemanusiaan, kata Nasir saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Selasa 21 November 2023. Maka dari itu, dia meminta Menkumham agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mencewer IOM, International Organization for Migration, dan UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kedua organisasi dunia ini tidak serius menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Tolong cewer kuping IOM dan UNHCR karena mereka tidak serius menangani pengungsi Rohingya.
hanya mendata, memberi makan, dan lain sebagainya, pinta Nasir Jamil kepada Menkumham. Ia meminta agar Rohingya tetap dibantu dengan alasan kemanusiaan, namun jangan di Aceh, pindahkan mereka. Segera Pak, bukan karena kami tidak mau menerima, tapi pindahkanlah Pak mereka segera, karena kemana saja. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara atau di mana saja, ujarnya. Seperti diketahui, gelombang pertama ada 196 mendarat di Desa Kale, Muara 3, PD Selasa 14 November 2023 lalu. Lalu gelombang kedua 174 imigran mendarat di PD Rabu 15 November. Disusul gelombang ketiga 249 pengungsi tiba di Berun Kamis 16 November. Namun ditolak sempat turun di Ule Madon, Kecamatan Muara Batu pukul 4, namun kembali diusir ke lautan. Gelombang keempat 256 Rohingya mendarat di Aceh Minggu 11 November 2023. Disusul gelombang kelima ada 256 pengungsi mendarat di Gandapura Berun Minggu 11 November 2023. Kini ditampung sementara di Balai Nelayan Desa Lapang Barat Berun. Lalu pada gelombang ke-6 200 etnis Rohingya mendarat di Sabang Selasa 21 November 2023 malam. Sekitar pukul 11, dari 6 gelombang ini ada 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten PD Aceh Utara dan Berun. Derita pengungsi Rohingya terlantar di lautan ditolong malah jadi beban. Lihat sisi kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya harus menghadapi kenyataan pahit, menghadapi penolakan warga di tengah pelarian. Padahal para pengungsi Rohingya ini mencari pertolongan setelah berhasil kabur dari Myanmar. Rupanya pelarian pengungsi Rohingya tak lepas dari masa lalu kelam yang akhirnya terwariskan kepada mereka. Dirangkum dari beberapa sumber, asal-usul etnis Rohingya bermula dari abad ke-7. Rakhine yang dulunya disebut Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang di India. Nah, pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Diskriminasi etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan transnegara yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk etnis tersebut. Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka dipaksa dan ditahan. Akibat pelanggaran HAM pada etnis Rohingya membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Kini para warga etnis Rohingya menyebar mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh. Kabar terbaru dari Serambi, Grup Tribun News, gelombang pengungsi warga Rohingya kembali terdampar di tepi pantai Ujong Karung, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pada Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 10:30. Manusia perahu itu mendarat di kota Sabang menggunakan satu kapal dengan jumlah sekitar 200 orang. Kedatangan imigran Rohingya ke Aceh ini merupakan gelombang ke-6. Ketua Komisi 1 DPR Aceh Bidang Hukum Politik Pemerintahan dan Keamanan Iskandar Osman Al-Farlaki memprediksi gelombang kedatangan imigrasi Rohingya ke Aceh akan terus terjadi. Mereka menjadikan Aceh sebagai tempat transit untuk menuju ke negara tujuan. Iskandar, yang juga politikus berasal dari fraksi Partai Aceh itu, menjelaskan, pihaknya sejauh ini telah melakukan rapat koordinasi pada DPR RA maupun Polda Aceh terkait permasalahan kedatangan Rohingya yang belum juga berakhir. Dia menilai jika kedatangan etnis Rohingya ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan puluhan gelombang lainnya akan terus bertambah. Ia juga membenarkan memang baru-baru ini muncul penolakan besar-besaran dari masyarakat Aceh atas kedatangan etnis Rohingya ke Tanah Rencong. Itu juga bukan tanpa sebab. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. Penolakan itu dinilai Iskandar karena masyarakat Aceh berkaca dari pengalaman imigran terhadap dijangka Berun beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat, berperangan negatif atau tidak baik selama di proses penampungan. Iskandar mengatakan secara kemanusiaan kehadiran Rohingya di Aceh tentu harus diterima dengan baik seperti sebelumnya. Hanya saja penanganan Rohingya saat ini seolah justru dibebankan ke masyarakat, apalagi soal bantuan makanan. Meski begitu, ia menyebut apapun tentang imigran Rohingya ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Dibutuhkan solusi yang konkret dari perwakilan UNHCR dan organisasi PBB untuk urusan imigrasi internasional atau IOM di Indonesia untuk membicarakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terkait pengungsi Rohingya yang terus masuk ke Aceh. Tolak 30 juta rupiah, pengungsi Rohingya pilih mati, arungi lautan. Kapal kayu membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman.
dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksud untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Lebih dari 1 juta orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak tahun 1990-an. Sebagian besar setelah penumpasan militer pada 2017 yang sekarang menjadi subjek penyelidik genosida PBB. Mereka sekarang menghadapi penolakan di Pantai Aceh, sebuah provinsi di mana penduduk setempat memiliki kenangan akan konflik berdarah selama puluhan tahun dan telah lama bersimpati terhadap penderitaan sesama muslim. Dilansir dari Kompas.com, seorang pengungsi Rohingya yang terdampar di Pantai Aceh, Abdul Rahman, 15 tahun, kepada AFP mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak yang berasal dari Kutu Palang, kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun sebagian besar pengungsi memilih mati daripada diminta untuk kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh. Mereka tidak tertarik dengan tawaran $2.000 Amerika Serikat atau setara 30 juta rupiah mau kembali ke Bangladesh. Diperkirakan 1,5 juta orang Rohingya masih tinggal di kamp pengungsi di negara bagian Rakhine. Aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, Naisan Lwin, masih skeptis terkait skema repatriasi. Menurut dia, para pejabat telah membawa 23 orang ke kamp transit dan menawarkan mereka $2.000 Amerika Serikat per keluarga sebagai intensif untuk kembali ke Myanmar. Para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh ditekan agar kembali ke Myanmar dalam percobaan skema repatriasi. Namun mereka menolak jika tidak diberi hak-hak kewarganegaraan penuh. Myanmar dan Bangladesh sedang berupaya ketiga kalinya untuk memulai proses repatriasi pengungsi Rohingya agar dapat kembali ke Myanmar. Miris ditolak warga. Anak-anak Rohingya dibiarkan tidur di pasir. Kapal kayu yang membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kereng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksudkan untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Namun beberapa orang Rohingya menolak sehingga terjadi kebuntuan di pantai. Kantor berita AFP melaporkan beberapa orang terdengar menangis dan lainnya pingsan karena kelelahan. Ini adalah ketiga kalinya dalam seminggu terakhir penduduk lokal Aceh berusaha mendorong ratusan pengungsi Rohingya kembali ke laut setelah mereka mencapai pantai. Pekan lalu penduduk setempat mencegah sebuah kapal merapat, memaksa beberapa orang Rohingya yang kelelahan untuk berenang ke daratan dan memohon agar mereka mengizinkan sesama penumpang turun. Termasuk mereka yang terdampar di Sabang. Lebih dari 1.000 orang Rohingya telah mendarat di pantai Aceh dalam sepekan terakhir menurut pejabat setempat. Dilaporkan AFP, di samping bayi-bayi merengek, beberapa anak di pantai terlihat bermain pasir dan membangun istana pada Rabu. Mereka tampak tidak menyadari situasi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar mereka. Sementara pengungsi lain berusaha menutupi wajah mereka dari sinar matahari di atas tanah yang tidak teduh. Malam sebelumnya, setelah mendarat, sekelompok besar itu duduk bersama dalam barisan yang dikelilingi oleh penduduk setempat dan petugas keamanan dengan hanya senter yang menerangi mereka di tepi pantai. Rahman mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak berasal dari Kutu Palang, kamp pengungsi terbesar di dunia. Emosi, detik-detik pengungsi Rohingya buang bantuan ke laut, tolak sembako, warga malah diminta sabar. Beredar video pengungsi Rohingya membuang bantuan sembako usai ditolak berlabuh di pantai Kuala Pawon oleh warga Cangka, Beron, Aceh. Tindakan ini diduga karena mereka bersikeras ingin mendarat di pinggir pantai Kuala Pawon Kamis 16 November 2023 pagi. Bantuan berupa beras dan mie instan mereka buang saat diantar menggunakan bot ke kapal mereka. Dilansir dari Kompas.com dari seraminews.com, Kecil Kuala Pawon Cangka, Mukhtar mengatakan warga memberikan bantuan berupa sembako dan mie instan. Namun setibanya di kapal, bantuan dari para warga tersebut langsung dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut. Mukhtar menambahkan bantuan yang dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut itu diambil kembali oleh pihak walaupun sudah terendam air basin. Hingga pada pukul 11, perangkat desa dan masyarakat tetap menolak mereka untuk mendarat. Mukhtar mewakili warganya menyampaikan Rohingya boleh mendarat dengan catatan mereka langsung dibawa keluar Cangka. Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta warganya untuk menahan diri saat menghadapi kedatangan pengungsi Rohingya. Warga Aceh yang juga diingatkan untuk mengedepankan masalah kemanusiaan saat menghadapi permasalahan pengungsi ini. Marzuki mengatakan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminjam bekas gedung imigrasi.
sebagai lokasi penampungan. UNHCR bersama International Organization for Migration juga disebut akan membantu penanganan pengungsi Rohingya selama ditampung dalam tempat tersebut. Gawat, Rohingya mulai menyelundup. Oknum Kades PNS terlibat perdagangan manusia. Polisi siaga. Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya mulai menimbulkan persoalan bagi warga Aceh, sebab pemerintah belum memberikan perintah jelas terkait penanganan manusia perahu tersebut. Selain persoalan tempat tinggal dan ketakutan akan pelanggaran norma adat Aceh, juga penyelundupan ke lokasi lain. Fakta terbaru, polisi menangkap KW 27 tahun lalu menetapkan seorang oknum Kades dan satu orang PNS dalam daftar pencarian orang. Ketiga orang ini diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang warga Rohingya di Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah dilansir dari Poko TV. Dari Kompas.com pada 22 November 2023 mengatakan, KW merupakan warga Kecamatan Darul Aman Aceh Timur, sopir truk dalam penyelundupan manusia. KW kini ditahan, sedangkan DPO yang berinisial L dan I kata Andri Rabu 21 November 2023. Saat diperiksa, KW mengaku diperintahkan L dan S. L merupakan oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Timur, sementara S PNS yang menunjukkan lokasi penjemputan kepada KW atas perintah L. Mereka ditangkap di desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dengan truk membawa 36 warga Rohingya. Tersangka KW, dia mengaku diberi upah 3 juta rupiah oleh tersangka L, katanya. Kini para pelaku dijerat pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan atau pasal 2 ayat 1 junto, pasal 6 junto, pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, ujarnya. Polisi Aceh Timur khususnya memang mulai waspada. Dari 6 golongan ini, total 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Terkait dengan hal ini, Andi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir menginformasikan kepada petugas keamanan jika ada pengungsi Rohingya yang masuk melalui perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur. Sengaja didaratkan di Aceh, pengungsi Rohingya skenario Cukong. Sejak pertengahan bulan ini, gelombang manusia perahu mendarat di Tanah Rencong. Namun belakangan pengungsi Rohingya ditolak warga setempat. Penanganan manusia perahu itu sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga Rohingya nyaris diusir warga, ditolak ke laut. Bahkan terendus kabar pengungsi Rohingya yang mendarat di Tanah Aceh merupakan skenario Cukong perdagangan manusia. PJ Bupati PD, Insinyur Wahyudi Adisiswanto MSI menegaskan pada dasarnya Pemkab menolak Rohingya karena telah memunculkan asumsi skenario. Sebab kedatangan pada awal Desember 2022 ternyata saat diselami berbeda dengan kedatangan Rohingya sekarang. Kata PJ Bupati, Rohingya yang ditampung sementara di PD, Pemkab masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terhadap pemindahannya. Saat ini masyarakat tidak sabar ingin mengusir Rohingya. Ia menambahkan untuk Rohingya yang terdampar di Kule sudah adanya indikasi perdagangan manusia. Menurutnya pengungsi Rohingya mendarat pertama kali di PD pada 26 Desember 2022. Menurutnya saat itu pengungsi secara spontan bahu-membahu membantu masyarakat di Kecamatan Muara Tiga atau Lewu yang terdampar di tepi pantai Ujung Pi. Warga pesisir Leweng memberikan makanan dan pakaian layak dipakai lantaran kondisi anak-anak dan wanita sangat lemas. Tapi dalam perjalanan Rohingya justru berperilaku buruk, pakaian pemberian warga dibuang dan kehadiran Rohingya menyebabkan lokasi kotor. Sehingga Rohingya diantar ke penampungan sementara di bekas panti asuhan Minaraya, Kecamatan Padang Tici. Kata Wahyudi, pada tanggal 14 November Rohingya terdampar lagi di Leweng. Tapi 196 Rohingya terdampar itu berbeda mengingat anak-anak saat turun kapal langsung berlarian di darat. Saat itu mereka terdampar diantar ke Minaraya. Adapun 147 terdampar tanggal 15 November di tepi laut Pasi Barandeh, Gampong Kule, Kecamatan Bate, diantar lagi ke tempat penampungan sementara Minang Raya. Tanggal 11 November 2023 Rohingya berjumlah 241 orang terdampar lagi di Bate. Menurutnya, saat 241 Rohingya terdampar itu membuat masyarakat panik yang berujung pertengkaran antar kocik. Sebab ada kocik yang menerima dan ada kocik yang menolak Rohingya. Menurutnya saat ini Rohingya ditampung sementara di tepi pantai Gampong Kule, Kecamatan Bate. Keganjilan Rohingya, anggota DPR RI Aceh. Keamanan laut bisa jebol, minta Presiden Cewer Iom UNHCR. Total 1.233 pengungsi melalui 6 gelombang yang dibawa 6 kapal kayu mendarat di Aceh. Mereka terdampar di wilayah di Aceh yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Sejauh ini warga setempat memberikan bantuan secara swadaya atas nama kemanusiaan. Namun ada kekhawatiran jika pengungsi semakin banyak, maka masalah keamanan juga menjadi persoalan. Anggota DPR RI asal Aceh Nazir Jamil mengatakan warga lokal mulai khawatir selain dugaan perdagangan manusia yang melibatkan warga lokal juga sistem keamanan laut.
sehingga para pengungsi Rohingya itu tak terdeteksi saat memasuki perairan Aceh. Apakah ini pembiaran atau nggak mampu membendung, atau juga dibiarkan masuk dengan alasan kemanusiaan, kata Nasir saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Selasa 21 November 2023. Maka dari itu, dia meminta Menkumham agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mencewer IOM, International Organization for Migration, dan UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kedua organisasi dunia ini tidak serius menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Tolong cewer kuping IOM dan UNHCR karena mereka tidak serius menangani pengungsi Rohingya. Hanya mendata, memberi makan, dan lain sebagainya, pinta Nasir Jamil kepada Menkumham. Ia meminta agar Rohingya tetap dibantu dengan alasan kemanusiaan, namun jangan di Aceh, pindahkan mereka. Segera Pak, bukan karena kami tidak mau menerima, tapi pindahkanlah Pak mereka segera, karena kemana saja. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara atau di mana saja, ujarnya. Seperti diketahui, gelombang pertama ada 196 mendarat di Desa Kale, Muara 3, PD Selasa 14 November 2023 lalu. Lalu gelombang kedua 174 imigran mendarat di PD Rabu 15 November. Disusul gelombang ketiga 249 mengungsi tiba di Berun Kamis 16 November. Namun ditolak sempat turun di Ule Madon, Kecamatan Muara Batu pukul 4, namun kembali diusir ke lautan. Gelombang keempat 256 Rohingya mendarat di Aceh Minggu 11 November 2023. Disusul gelombang kelima ada 256 pengungsi mendarat di Gandapura Berun Minggu 11 November 2023. Kini ditampung sementara di Balai Nelayan Desa Lapang Barat Berun. Lalu pada gelombang ke-6 200 etnis Rohingya mendarat di Sabang Selasa 21 November 2023 malam. Sekitar pukul 11, dari 6 gelombang ini ada 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten PD Aceh Utara dan Berun. Derita pengungsi Rohingya terlantar di lautan, ditolong malah jadi beban. Lihat sisi kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya harus menghadapi kenyataan pahit, menghadapi penolakan warga di tengah pelarian. Padahal para pengungsi Rohingya ini mencari pertolongan setelah berhasil kabur dari Myanmar. Rupanya pelarian pengungsi Rohingya tak lepas dari masa lalu kelam yang akhirnya terwariskan kepada mereka. Dirangkum dari beberapa sumber, asal-usul etnis Rohingya bermula dari abad ke-7. Rakhine yang dulunya disebut Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang di India. Nah, pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Diskriminasi etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan transnegara yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk etnis tersebut. Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka dipaksa dan ditahan. Akibat pelanggaran HAM pada etnis Rohingya membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Kini para warga etnis Rohingya menyebar mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh. Kabar terbaru dari Serambi, Grup Tribun News, gelombang pengungsi warga Rohingya kembali terdampar di tepi pantai Ujong Karung, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pada Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 10:30. Manusia perahu itu mendarat di kota Sabang menggunakan satu kapal dengan jumlah sekitar 200 orang. Kedatangan imigran Rohingya ke Aceh ini merupakan gelombang ke-6. Ketua Komisi 1 DPR Aceh Bidang Hukum Politik Pemerintahan dan Keamanan Iskandar Osman Al-Farlaki memprediksi gelombang kedatangan imigrasi Rohingya ke Aceh akan terus terjadi. Mereka menjadikan Aceh sebagai tempat transit untuk menuju ke negara tujuan. Iskandar, yang juga politikus berasal dari fraksi Partai Aceh itu, menjelaskan, pihaknya sejauh ini telah melakukan rapat koordinasi pada DPR RA maupun Polda Aceh terkait permasalahan kedatangan Rohingya yang belum juga berakhir. Dia menilai jika kedatangan etnis Rohingya ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan puluhan gelombang lainnya akan terus bertambah. Ia juga membenarkan memang baru-baru ini muncul penolakan besar-besaran dari masyarakat Aceh atas kedatangan etnis Rohingya ke Tanah Rencong. Itu juga bukan tanpa sebab. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. Penolakan itu dinilai Iskandar karena masyarakat Aceh berkaca dari pengalaman imigran terhadap dijangka Birun beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat, berperangan negatif atau tidak baik selama di proses penampungan. Iskandar mengatakan secara kemanusiaan kehadiran Rohingya di Aceh tentu harus diterima dengan baik seperti sebelumnya. Hanya saja penanganan Rohingya saat ini seolah justru dibebankan ke masyarakat.
apalagi soal bantuan makanan. Meski begitu, ia menyebut apapun tentang imigran Rohingya ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Dibutuhkan solusi yang konkret dari perwakilan UNHCR dan organisasi PBB untuk urusan imigrasi internasional atau IOM di Indonesia untuk membicarakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terkait pengungsi Rohingya yang terus masuk ke Aceh. Tolak 30 juta rupiah, pengungsi Rohingya pilih mati, arungi lautan. Kapal kayu membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa, 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksud untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu, 22 November 2023. Lebih dari 1 juta orang Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar sejak tahun 1990-an. Sebagian besar setelah penumpasan militer pada 2017 yang sekarang menjadi subjek penyelidik genosida PBB. Mereka sekarang menghadapi penolakan di Pantai Aceh, sebuah provinsi di mana penduduk setempat memiliki kenangan akan konflik berdarah selama puluhan tahun dan telah lama bersimpati terhadap penderitaan sesama muslim. Dilansir dari Kompas.com, seorang pengungsi Rohingya yang terdampar di Pantai Aceh, Abdul Rahman, 15 tahun, kepada AFP mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak yang berasal dari Kutu Palang, kamp pengungsi terbesar di dunia. Namun sebagian besar pengungsi memilih mati daripada diminta untuk kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh. Mereka tidak tertarik dengan tawaran $2.000 Amerika Serikat atau setara 30 juta rupiah mau kembali ke Bangladesh. Diperkirakan setengah juta orang Rohingya masih tinggal di kamp pengungsi di negara bagian Rakhine. Aktivis Rohingya yang berbasis di Jerman, Naisan Lwin, masih skeptis terkait skema repatriasi. Menurut dia, para pejabat telah membawa 23 orang ke kamp transit dan menawarkan mereka $2.000 Amerika Serikat per keluarga sebagai intensif untuk kembali ke Myanmar. Para pengungsi Rohingya yang tinggal di Bangladesh ditekan agar kembali ke Myanmar dalam percobaan skema repatriasi. Namun mereka menolak jika tidak diberi hak-hak kewarganegaraan penuh. Myanmar dan Bangladesh sedang berupaya ketiga kalinya untuk memulai proses repatriasi pengungsi Rohingya agar dapat kembali ke Myanmar. Miris ditolak warga, anak-anak Rohingya dibiarkan tidur di pasir. Kapal kayu yang membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksudkan untuk mencegah melarikan diri. Penduduk setempat bahkan berupaya mendorong para pengungsi Rohingya kembali ke laut pada Rabu 22 November 2023. Namun beberapa orang Rohingya menolak sehingga terjadi kebuntuan di pantai. Kantor berita AFP melaporkan beberapa orang terdengar menangis dan lainnya pingsan karena kelelahan. Ini adalah ketiga kalinya dalam seminggu terakhir penduduk lokal Aceh berusaha mendorong ratusan pengungsi Rohingya kembali ke laut setelah mereka mencapai pantai. Pekan lalu penduduk setempat mencegah sebuah kapal merapat, memaksa beberapa orang Rohingya yang kelelahan untuk berenang ke daratan dan memohon agar mereka mengizinkan sesama penumpang turun. Termasuk mereka yang terdampar di Sabang. Lebih dari 1.000 orang Rohingya telah mendarat di pantai Aceh dalam sepekan terakhir menurut pejabat setempat. Dilaporkan AFP, di samping bayi-bayi merengek, beberapa anak di pantai terlihat bermain pasir dan membangun istana pada Rabu. Mereka tampak tidak menyadari situasi yang tidak menentu yang terjadi di sekitar mereka. Sementara pengungsi lain berusaha menutupi wajah mereka dari sinar matahari di atas tanah yang tidak teduh. Malam sebelumnya, setelah mendarat, sekelompok besar itu duduk bersama dalam barisan yang dikelilingi oleh penduduk setempat dan petugas keamanan dengan hanya senter yang menerangi mereka di tepi pantai. Rahman mengatakan bahwa para pengungsi tersebut berasal dari berbagai kamp di Bangladesh dan banyak berasal dari Kutu Palang, kamp pengungsi terbesar di dunia. Emosi, detik-detik pengungsi Rohingya buang bantuan ke laut, tolak sembako, warga malah diminta sabar. Beredar video pengungsi Rohingya membuang bantuan sembako usai ditolak berlabuh di pantai Kuala Pawon oleh warga Jangka, Beron, Aceh. Tindakan ini diduga karena mereka bersikeras ingin mendarat di pinggir pantai Kuala Pawon Kamis 16 November 2023 pagi. Bantuan berupa beras dan mie instan mereka buang saat diantar menggunakan bot ke kapal mereka. Dilansir dari Kompas.com dari seraminews.com, Kecil Kuala Pawon Jangka, Mukhtar mengatakan warga memberikan bantuan berupa sembako dan mie instan.
Namun setibanya di kapal, bantuan dari para warga tersebut langsung dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut. Mukhtar menambahkan, bantuan yang dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut itu diambil kembali oleh pihak walaupun sudah terendam air basin. Hingga pada pukul 11, perangkat desa dan masyarakat tetap menolak mereka untuk mendarat. Mukhtar mewakili warganya menyampaikan Rohingya boleh mendarat dengan catatan mereka langsung dibawa keluar jangka. Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki meminta warganya untuk menahan diri saat menghadapi kedatangan pengungsi Rohingya. Warga Aceh yang juga diingatkan untuk mengedepankan masalah kemanusiaan saat menghadapi permasalahan pengungsi ini. Marzuki mengatakan, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees sudah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk meminjam bekas gedung imigrasi sebagai lokasi penampungan. UNHCR bersama International Organization for Migration juga disebut akan membantu penanganan pengungsi Rohingya selama ditampung dalam tempat tersebut. Gawat, Rohingya mulai menyelundup. Oknum Kades PNS terlibat perdagangan manusia. Polisi siaga. Kedatangan ribuan pengungsi Rohingya mulai menimbulkan persoalan bagi warga Aceh, sebab pemerintah belum memberikan perintah jelas terkait penanganan manusia perahu tersebut. Selain persoalan tempat tinggal dan ketakutan akan pelanggaran norma adat Aceh, juga penyelundupan ke lokasi lain. Fakta terbaru, polisi menangkap KW 27 tahun lalu menetapkan seorang oknum Kades dan satu orang PNS dalam daftar pencarian orang. Ketiga orang ini diduga melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dan perdagangan orang warga Rohingya di Kabupaten Aceh Timur. Kapolres Aceh Timur AKBP Andi Rahmansyah dilansir dari Sri Poko TV. Dari Kompas.com pada 22 November 2023 mengatakan, KW merupakan warga Kecamatan Darul Aman Aceh Timur, sopir truk dalam penyelundupan manusia. KW kini ditahan, sedangkan DPO yang berinisial L dan I kata Andri Rabu 21 November 2023. Saat diperiksa, KW mengaku diperintahkan L dan S. L merupakan oknum kepala desa di Kabupaten Aceh Timur, sementara S PNS yang menunjukkan lokasi penjemputan kepada KW atas perintah L. Mereka ditangkap di desa Ule Ateng, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur dengan truk membawa 36 warga Rohingya. Tersangka KW, dia mengaku diberi upah 3 juta rupiah oleh tersangka L, katanya. Kini para pelaku dijerat pasal 120 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan atau pasal 2 ayat 1 junto, pasal 6 junto, pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Ancaman pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun penjara, ujarnya. Polisi Aceh Timur khususnya memang mulai waspada. Dari 6 golongan ini, total 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Terkait dengan hal ini, Andi menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya para nelayan dan masyarakat pesisir menginformasikan kepada petugas keamanan jika ada pengungsi Rohingya yang masuk melalui perairan wilayah hukum Polres Aceh Timur. Sengaja didaratkan di Aceh, pengungsi Rohingya skenario Cukong. Sejak pertengahan bulan ini, gelombang manusia perahu mendarat di Tanah Rencong. Namun belakangan pengungsi Rohingya ditolak warga setempat. Penanganan manusia perahu itu sempat menjadi pro dan kontra di masyarakat, sehingga Rohingya nyaris diusir warga, ditolak ke laut. Bahkan terendus kabar pengungsi Rohingya yang mendarat di Tanah Aceh merupakan skenario Cukong perdagangan manusia. PJ Bupati PD Insinyur Wahyudi Adisiswanto MSI menegaskan pada dasarnya Pemkab menolak Rohingya karena telah memunculkan asumsi skenario. Sebab kedatangan pada awal Desember 2022 ternyata saat diselami berbeda dengan kedatangan Rohingya sekarang. Kata PJ Bupati, Rohingya yang ditampung sementara di PD, Pemkab masih menunggu petunjuk pemerintah pusat terhadap pemindahannya. Saat ini masyarakat tidak sabar ingin mengusir Rohingya. Ia menambahkan untuk Rohingya yang terdampar di Kule sudah adanya indikasi perdagangan manusia. Menurutnya pengungsi Rohingya mendarat pertama kali di PD pada 26 Desember 2022. Menurutnya saat itu pengungsi secara spontan bahu-membahu membantu masyarakat di Kecamatan Muara Tiga atau Lewu yang terdampar di tepi pantai Ujung Pi. Warga pesisir Leweng memberikan makanan dan pakaian layak dipakai lantaran kondisi anak-anak dan wanita sangat lemas. Tapi dalam perjalanan Rohingya justru berperilaku buruk, pakaian pemberian warga dibuang dan kehadiran Rohingya menyebabkan lokasi kotor. Sehingga Rohingya diantar ke penampungan sementara di bekas panti asuhan Minaraya, Kecamatan Padang Tici. Kata Wahyudi, pada tanggal 14 November Rohingya terdampar lagi di Leweng. Tapi 196 Rohingya terdampar itu berbeda mengingat anak-anak saat turun kapal langsung berlarian di darat. Saat itu mereka terdampar diantar ke Minaraya. Adapun 147 terdampar tanggal 15 November di tepi laut Pasi Barandeh, Gampong Kule, Kecamatan Bate, diantar lagi ke tempat penampungan sementara Minang Raya. Tanggal 11 November 2023 Rohingya berjumlah 241 orang terdampar lagi di Bate. Menurutnya, saat 241 Rohingya terdampar itu membuat masyarakat panik yang berujung pertengkaran antar Kocik. Sebab ada Kocik yang menerima dan ada Kocik yang menolak Rohingya. Menurutnya saat ini Rohingya ditampung sementara di tepi pantai Gampong Kule, Kecamatan Bate.
Keganjilan Rohingya, anggota DPR RI Aceh. Keamanan laut bisa jebol, minta Presiden Cewer Iom UNHCR. Total 1.233 pengungsi melalui 6 gelombang yang dibawa 6 kapal kayu mendarat di Aceh. Mereka terdampar di wilayah di Aceh yakni Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Sejauh ini, warga setempat memberikan bantuan secara swadaya atas nama kemanusiaan. Namun, ada kekhawatiran jika pengungsi semakin banyak, maka masalah keamanan juga menjadi persoalan. Anggota DPR RI asal Aceh, Nazir Jamil, mengatakan warga lokal mulai khawatir selain dugaan perdagangan manusia yang melibatkan warga lokal juga sistem keamanan laut, sehingga para pengungsi Rohingya itu tak terdeteksi saat memasuki perairan Aceh. Apakah ini pembiaran atau nggak mampu membendung, atau juga dibiarkan masuk dengan alasan kemanusiaan, kata Nasir saat rapat Komisi 3 DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli Selasa 21 November 2023. Maka dari itu, dia meminta Menkumham agar menyampaikan kepada Presiden Jokowi untuk mencewer IOM, International Organization for Migration, dan UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees. Kedua organisasi dunia ini tidak serius menangani pengungsi Rohingya di Aceh. Tolong cewer kuping IOM dan UNHCR karena mereka tidak serius menangani pengungsi Rohingya. Hanya mendata, memberi makan, dan lain sebagainya, pinta Nasir Jamil kepada Menkumham. Ia meminta agar Rohingya tetap dibantu dengan alasan kemanusiaan, namun jangan di Aceh, pindahkan mereka. Segera Pak, bukan karena kami tidak mau menerima, tapi pindahkanlah Pak mereka segera, ke mana saja. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara atau di mana saja, ujarnya. Seperti diketahui, gelombang pertama ada 196 mendarat di Desa Kale, Muara 3, Pidi, Selasa 14 November 2023 lalu. Lalu gelombang kedua 174 imigran mendarat di Pidi, Rabu 15 November. Disusul gelombang ketiga 249 pengungsi tiba di Berun, Kamis 16 November. Namun ditolak sempat turun di Ule Madon, Kecamatan Muara Batu pukul 4, namun kembali diusir ke lautan. Gelombang keempat 256 Rohingya mendarat di Aceh Minggu 11 November 2023. Disusul gelombang kelima ada 256 pengungsi mendarat di Gandapura Berun, Minggu 11 November 2023. Kini ditampung sementara di Balai Nelayan Desa Lapang Barat Berun. Lalu pada gelombang ke-6 200 etnis Rohingya mendarat di Sabang Selasa 21 November 2023 malam. Sekitar pukul 11, dari 6 gelombang ini ada 1.233 pengungsi Rohingya di Kabupaten Pidi, Aceh Utara, dan Berun. Derita pengungsi Rohingya terlantar di lautan, ditolong malah jadi beban. Lihat sisi kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya harus menghadapi kenyataan pahit, menghadapi penolakan warga di tengah pelarian. Padahal para pengungsi Rohingya ini mencari pertolongan setelah berhasil kabur dari Myanmar. Rupanya pelarian pengungsi Rohingya tak lepas dari masa lalu kelam yang akhirnya terwariskan kepada mereka. Dirangkum dari beberapa sumber, asal-usul etnis Rohingya bermula dari abad ke-7. Rakhine yang dulu jadi disebut Arakan menjadi tujuan bagi orang-orang di India. Nah, pedagang dari berbagai penjuru dunia datang ke Teluk Bengal dan Rakhine, termasuk para pedagang Muslim dari Arab. Maka etnis Rohingya terbentuk dari keturunan pedagang Arab yang menetap di sana dan Muslim dari Benggala. Diskriminasi etnis Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar menghapus etnis Rohingya dari daftar etnis dan transnegara yang terlihat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982. Myanmar memiliki 135 etnis dan Rohingya tidak termasuk etnis tersebut. Semenjak etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar, mereka dipaksa dan ditahan. Akibat pelanggaran HAM pada etnis Rohingya membuat mereka pergi untuk mengungsi ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia, India, dan Malaysia. Kini para warga etnis Rohingya menyebar mencari perlindungan ke berbagai negara, termasuk Indonesia, tepatnya di Aceh. Kabar terbaru dari Serambi, Grup Tribun News, gelombang pengungsi warga Rohingya kembali terdampar di tepi pantai Ujong Karung, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pada Selasa 21 November 2023 sekitar pukul 10:30 menit. Manusia perahu itu mendarat di Kota Sabang menggunakan satu kapal dengan jumlah sekitar 200 orang. Kedatangan imigran Rohingya ke Aceh ini merupakan gelombang ke-6. Ketua Komisi 1 DPR Aceh Bidang Hukum Politik Pemerintahan dan Keamanan Iskandar Osman Al-Farlaki memprediksi gelombang kedatangan imigrasi Rohingya ke Aceh akan terus terjadi. Mereka menjadikan Aceh sebagai tempat transit untuk menuju ke negara tujuan. Iskandar, yang juga politikus berasal dari fraksi Partai Aceh itu, menjelaskan pihaknya sejauh ini telah melakukan rapat koordinasi pada DPR RA
maupun Polda Aceh terkait permasalahan kedatangan Rohingya yang belum juga berakhir. Dia menilai jika kedatangan etnis Rohingya ini tidak ditangani dengan serius, kemungkinan puluhan gelombang lainnya akan terus bertambah. Ia juga membenarkan memang baru-baru ini muncul penolakan besar-besaran dari masyarakat Aceh atas kedatangan etnis Rohingya ke Tanah Rencong. Itu juga bukan tanpa sebab. Warga Aceh memiliki alasan tersendiri mengapa menolak untuk memberikan pengungsian kepada para imigran Rohingya tersebut. Penolakan itu dinilai Iskandar karena masyarakat Aceh berkaca dari pengalaman imigran terhadap dijangka Biron beberapa waktu lalu. Imigran Rohingya disebut memberi kesan tidak baik bagi masyarakat, berperangan negatif atau tidak baik selama di proses penampungan. Iskandar mengatakan secara kemanusiaan kehadiran Rohingya di Aceh tentu harus diterima dengan baik seperti sebelumnya. Hanya saja penanganan Rohingya saat ini seolah justru dibebankan ke masyarakat, apalagi soal bantuan makanan. Meski begitu, ia menyebut apapun tentang imigran Rohingya ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan. Dibutuhkan solusi yang konkret dari perwakilan UNHCR dan organisasi PBB untuk urusan imigrasi internasional atau IOM di Indonesia untuk membicarakan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan terkait pengungsi Rohingya yang terus masuk ke Aceh. Tolak 30 juta rupiah, pengungsi Rohingya pilih mati, arungi lautan. Kapal kayu membawa 219 pengungsi Rohingya berlabuh di pantai Ujung Kareng, Kecamatan Sukacaya, Kota Sabang, Aceh pada Selasa, 21 November 2023 malam. Kedatangan mereka mendapat penolakan dari warga. Para pengungsi itu pun harus meringkuk di pantai semalaman, dilingkari pita kuning garis polisi yang dimaksud